Selamat malam. Hari ini bersyukur sekali kita sudah terkumpul di ruang Zoom ini. Kita menikmati berkat Tuhan. Sepanjang 1 bulan ini kita sudah menikmati satu tema dari satu webinar yang kita sebut sebagai kupas sisi ya. Kupas sisi ini sebenarnya ada satu gambar semanggi ya di tengahnya ya. Kalau teman-teman menyadarinya, itu mungkin kalau semanggi itu kan gambaran dari semua sisi ya. Kalau kita belajar di semanggi dan juga kita melihat daun semanggi, itu semua sisi datang ke satu tempat yang sama, tapi juga keluar ke banyak arah yang lain gitu. Jadi kupas segala sisi sebenarnya, karena kita ingin mengupas segala sisi dan menginspirasi kreasi dan aksi. Nah, kita memahami bahwa ini mungkin saatnya kita ya untuk mengangkat suara, menyatakan iman kita kepada dunia. Ya. Dunia ini butuh harapan, butuh kasih, butuh iman kita ditunjukkan. Sehingga webinar ini sebenarnya ingin berbicara dengan para pakar, para praktisi, orang-orang yang memang Tuhan taruh di dunia kita untuk berbicara melalui apa yang mereka punya ya. Kita mau mengupas segala sisi kehidupan dengan pelajaran dan kesaksian supaya kita terinspirasi untuk berkreasi dan beraksi bagi sesama kita. Nah, secara khusus bulan ini, sepanjang bulan Agustus ini kita sudah menikmati satu tema namanya Amplify Your Voice. Karena setiap narasumber yang kami undang, ya ini berbicara lewat media yang mereka kuasai. Ada yang lewat lensa, ada yang lewat aksara, ada yang lewat suara, ada yang lewat nada. Nah, hari ini yang aksara ya atau penulisan. Supaya ketika mereka memaknai semua yang terjadi di hadapan mereka, di sekitar mereka tuh dan kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka rasa penting untuk dimengerti. Nah, kita terinspirasi nih, dan juga kita bisa memakai suara kita juga, baik secara lewat tulisan hari ini dan juga lewat lensa, lewat nada, lewat suara kita, lewat podcast ya. Itu semua bisa mewarnai dunia ini dan memberi pengaruh yang baik. Nah, sesi-sesi sebelumnya, jika saudara melewatkannya ada di YouTube channel GI Semanggi, bisa di search nanti di GI Semanggi ada 3 episode webinar Amplify Your Voice yang sudah lalu. Dan hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang sangat berpengalaman, Mbak Windy. Ya. Mbak Windy adalah penulis yang berpengalaman, editor juga saya baca ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh moderator kita, Taruli. Ya, Taruli Hutapea. Nah, sebelum kita masuk, sebelum kita mulai, saya melihat sudah ada Pak Pendeta Susanto Liau. Saya minta Pak Susanto boleh memulai dalam doa, Pak. Silakan. Ya, selamat malam, Bapak, Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Bersyukur apa yang dikatakan oleh Diaken Dwianto Fajarai tadi mengingatkan kita bahwa tema kita di bulan ini secara berturut-turut ya kita membahas bagaimana kita bisa bersuara untuk menyaksikan anugerah Tuhan, yaitu kupas sisi, inspirasi, kreasi, dan beraksi. Jadi kita harapkan muara dari webinar kita adalah supaya kita melaksanakan apa yang Tuhan katakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah panggilan kita yang primer, kita yang sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, bukan karena jasa kebaikan kita, sepenuhnya karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Kristus Yesus yang mati menggantikan hukuman kita. Itu sebabnya apapun profesi kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan di marketplace, kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Biarlah ini menjadi satu penyadaran bagi setiap kita bahwa kita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mencari uang untuk menghidupi keluarga kita,
tetapi di akhir semuanya adalah kita bekerja dan melalui sarana itulah kita boleh menyaksikan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh menjadi saksinya, baik secara verbal, baik perkataan maupun melalui sikap tingkah laku kita. Mari kita berdoa menyerahkan webinar kita yang terakhir malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk webinar Amplifier God Voice di tengah-tengah marketplace melalui pelayanan kami yang Tuhan percayakan keluarga besar Geho Im Tong umumnya dan Geho Im Tong Semanggi khususnya. Biarlah melalui webinar yang sudah kami ikuti, pelajari bersama-sama termasuk malam hari ini masih mengusung tema yang sama, kupas sisi, supaya kami boleh terinspirasi dan berkreasi dan terakhir beraksi di tengah-tengah tempat di mana Tuhan tempatkan kami bekerja. Biarlah kami boleh menyaksikan anugerah keselamatan yang begitu ajaib melalui pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Ada banyak orang di tengah pandemi COVID-19 yang hidupnya tanpa pengharapan. Ketika mereka meninggal, mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi kepada kami yang hadir malam ini, kami tahu persis bahwa di dalam Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Kami yang sudah percaya dan menerima Kristus, kami pasti diselamatkan karena anugerah Tuhan. Biarlah melalui tema malam ini Tuhan kami belajar bagaimana kami boleh berkreasi melalui writing di tengah-tengah dunia ini. Berkati pembicara Mbak Windy, berkati juga Taruli sebagai moderator, berkati tim Pak Ruben semua di dalam menyelenggarakan acara ini. Biarlah segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Susanto Liau. Terima kasih. Saya serahkan kepada Taruli sebagai moderator untuk memperkenalkan pembicara dan juga untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Kak Windy. Malam. Malam. Apa kabar Kak Windy? Kabar baik. Selamat malam semua teman-teman dari GII Semanggi ya. Dan kawan-kawan lain yang sudah hadir di ruangan ini atau bahkan ada yang ngikutin lewat YouTube ya katanya. Iya Kak. Hai semua. Hai Kak. Kak Windy ini kan traveler ya. Nah, kabarnya sekarang tuh selama lagi pandemi ini gimana Kak? Saya bukan traveler sih. Saya cuma suka jalan-jalan aja. Kalau traveler kan berarti secara profesional dia hidup dari situ. Saya enggak. Saya lebih melihat saya suka jalan-jalan dan saya merasa saya butuh melakukan perjalanan untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk bisa melihat ya dunia ini kan tempat belajar yang sangat luas ya. Jadi aku pikir itu kelasku. Jadi ya kalau kamu tanya sekarang bagaimana selama pandemi COVID-19 apakah bisa jalan-jalan, tentu tidak ya, karena buat aku saat ini lebih penting bisa saling menjaga dengan yang lain. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan jadi carrier untuk orang lain atau tidak. Jadi saat ini mungkin waktunya untuk berdiam. Berdiam pun bagian dari perjalanan sih Mbak Ruli gitu. Dengan tidak melakukan perjalanan sebenarnya secara fisik ya kita bisa melakukan perjalanan lebih intens dengan diri kita ke dalam gitu. Mungkin ini waktunya untuk kita melihat ke dalam, tidak melulu melihat keluar begitu. Wow. Soalnya kalau misalnya lihat Instagramnya Kak Windy kan banyak banget tuh tempat-tempat yang udah dikunjungin gitu, dan sebenarnya itu juga cukup membantu sih gitu. Maksudnya sekarang nggak bisa kemana-mana, dengan baca postingannya Kak Windy jadi kayak seolah-olah tuh udah pernah kesana gitu. Wah, senang sekali ya. Berbagi cerita mungkin itu dampak dari berbagi cerita adalah kita sebenarnya bisa meminjamkan panca indera kita kepada kawan-kawan yang lain supaya bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Jadi teman-teman, kita pembicara kita hari ini adalah nama lengkapnya Kak Windy Arestanti, dan kalau aku lihat di sini sih ada beberapa teman aku yang waktu pas daftar lihat pengumumannya tuh seneng banget gitu, kayaknya tuh cukup banyak fansnya Kak Windy, followernya Kak Windy juga gitu. Dan kalau misalnya lihat di tulisan-tulisannya
apa itu di website atau di Instagram itu kayaknya tulisannya tuh bener-bener menginspirasi gitu. Kayaknya atau kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita baca tentang postingan satu tempat tuh kita kayak seolah-olah tuh kita pernah ke sana gitu, karena kayak diceritainnya tuh kayak apa ya, kita tuh kayak bisa ngerasain ada di sana gitu. Nah, mungkin sebelum Kak Windy nanti sharing sama kita gimana tentang menulis, aku mungkin akan menceritakan singkat tentang profilnya Kak Windy. Jadi Kak Windy ini adalah pecinta literasi yang suka traveling. Tadi kata Kak Windy bilang suka traveling, jadi bukan traveler. Dan juga suka berbagi. Dia menyebut dirinya sebagai story crafter. Beliau juga adalah founder dari Pacar Merah. Gitu. Pacar Merah itu festival buku keliling yang berusaha memeratakan akses literasi di Indonesia. Terus juga ada Writing Table. Terus ada juga I Was Here. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat detailnya, mungkin bisa lihat juga Instagramnya Kak Windy Aristanti ya. Mungkin sebagian udah jadi follower, mungkin sebagian juga baru lihat, dan mungkin bisa nge-follow langsung gitu, atau misalnya nanti setelah acara ini bisa nge-follow dan lihat tulisan-tulisannya yang menginspirasi gitu ya. Dan Kak Windy juga udah sempat merilis beberapa buku ya Kak? Betul. Iya, dan kayaknya kalau aku lihat tuh buku-buku traveling gitu ya. Ada traveling, ada memoir. Iya, dan malam ini tuh pasti banyak yang senang, dan termasuk aku juga gitu, karena aku suka menulis, tapi hampir 1 tahun ini kayaknya udah nggak pernah lagi menulis, dan kayaknya pas sekarang bisa dengerin Kak Windy itu mungkin bisa dimotivasi lagi, bahkan bisa terinspirasi lagi. Lagi menulis ya teman-teman. Iya. Nah, untuk aturannya nanti kan Kak Windy akan berbagi sama kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa pakai fiturnya raise hand. Nanti aku yang akan sampaikan ke Kak Windy kalau misalnya ada yang mau bertanya. Misalnya pas Kak Windy lagi menjelaskan sesuatu, terus teman-teman teringat tentang pertanyaan yang berhubungan dengan itu, jadi teman-teman bisa raise hand, nanti aku akan sampaikan. Atau teman-teman juga bisa ketik di kolom chat. Ya, dan kalau untuk yang raise hand nanti kita akan unmute untuk teman yang mau bertanya langsung sama Kak Windy, gitu ya. Nah, dan nanti juga di akhir kita akan buka lagi pertanyaan yang mungkin lebih, kalau ada yang masih banyak banget pertanyaan untuk ditanyakan sama Kak Windy, untuk belajar banyak hal tentunya tentang menulis. Dan lebih banyak juga mungkin ingin semakin mengenal Kak Windy gimana jadi seorang penulis yang kayaknya konsisten gitu ya, tulisannya tuh banyak dan menginspirasi gitu. Dan mungkin selanjutnya aku serahkan ke Kak Windy. Oke, terima kasih ya Mbak Uli ya. Selamat malam semua teman-teman. Saya Windy Aristanti. Boleh dipanggil W aja, seperti biasa banyak orang lebih suka manggil saya W. Dan malam ini selama sekitar 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar tentang penulisan kreatif, dasar penulisan kreatif. Nah, nanti kalau teman-teman ketika aku lagi menjelaskan ternyata ada yang ngerasa kecepatan atau ngerasa kayaknya aku minta pengen itu diulang, tinggalkan tanda atau gestur di kolom percakapan, beritahu, nanti Mbak Uli akan membantu aku untuk memberitahu bahwa teman-teman minta diulang bagian yang mana. Lalu nanti kalau ada pertanyaan, kasih kode aja. Biasanya nanti aku menata kapan kalian bisa bertanya, lalu nanti kita akan berkomunikasi secara langsung. Juga nanti di akhir presentasi, saya akan mengundang teman-teman untuk bertanya langsung juga. Jadi jangan khawatir, semoga kita bisa diskusi dengan lebih intens, dan kalau kalian punya pertanyaan, bertanyalah. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya jujur bilang saya nggak bisa jawab, tapi nanti akan saya cari tahu. Jadi jangan berasumsi di sini saya paling tahu ya, ini adalah ruang kita belajar sama-sama. Biasanya dari pertanyaan itu saya belajar hal baru lagi tuh. Oke, saya akan mulai share ya, teman-teman. Sudah muncul di layar teman-teman? Uli, muncul ya? Udah muncul, Kak. Oke, udah muncul. Oke. Ini adalah penulisan kreatif 101, dasar-dasar dari penulisan kreatif, supaya teman-teman ketika sedang menulis nanti tidak basi dalam bernarasi, kalau bahasanya saya nyebutnya gitu. Nah, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di layar, di situ
ada dikutip oleh saya bahwa the purpose of creative writing is to both entertain and share human experience. Jadi ketika kita bicara tentang penulisan kreatif, sebenarnya itu adalah sebuah cara kita untuk bisa menghibur sekaligus membagikan pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan. Kenapa cara ini yang dipilih? Karena cara ini sebenarnya sangat efektif untuk bisa berkomunikasi dengan audiens atau khalayak yang lebih luas. Dari dulu yang namanya bercerita atau bernarasi atau menulis itu telah menjadi salah satu media komunikasi sebenarnya. Kenapa media ini menjadi lebih efektif? Karena ya ini menghubungkan antar manusia. Aku bahkan bisa bilang bahwa sebenarnya hampir setiap kitab suci agama, mau Alkitab, mau Al-Quran, mau yang lainnya, itu sebenarnya menggunakan pendekatan creative writing untuk bisa berkomunikasi dengan kita sebagai umatnya. Buat aku, Alkitab, Al-Quran, atau kitab-kitab suci lainnya adalah sebuah kitab yang ditulis dengan penulisan kreatif yang luar biasa. Begitu banyak cerita dirangkum, yang kemudian kita sebagai umat, ketika membacanya bisa tiba-tiba mereferensikan dengan kondisi kita saat ini. Dan kita tiba-tiba merasa dapat pencerahan, kita tiba-tiba merasa dapat semacam jalan keluar dari membaca kisah tersebut. Nah, itulah kehebatan cerita, dia menerabas zaman. Dari dulu sampai sekarang, ketika kita membaca, kita tiba-tiba menemukan bahwa ini meresonansi, ini memvalidasi apapun yang saat ini tengah terjadi. Nah, kalau bicara jenis penulisan kreatif, teman-teman bisa lihat selama ini orang selalu beranggapan yang namanya jenis tulisan kreatif itu adalah novel. Padahal kalau teman-teman lihat di situ, jenis penulisan kreatif itu bisa fiksi, bisa juga non-fiksi. Kalau di layar yang teman-teman lihat, ada yang namanya penulisan kreatif itu puisi. Lalu kemudian ada naskah teater. Jadi kalau teman-teman suka main teater, seni pertunjukan, menulis naskahnya itu bagian dari penulisan kreatif juga. Bahkan menulis skenario film televisi itu juga bagian dari penulisan kreatif. Lalu ada fiksi. Fiksi sendiri kemudian dibagi ada novel, novela, ada cerpen. Singkatnya, pembedaan antara novel, novela, atau cerpen ini lebih pada panjang sebuah tulisan. Kalau novel dia biasanya bermain di atas ratusan ribu kata, kalau novela itu biasanya dia separohnya, kalau cerpen itu cenderung lebih pendek. Kalau pakai halaman ya di sekitar 7 halaman gitu, sementara novela bisa 50 halaman, sementara novel harus di 100 halaman misalnya. Lalu ada memoir, ini tadi kayak Mbak Uli tadi nanya, Mbak Widi udah nulis apa aja? Aku bilang, oh aku pernah nulis buku perjalanan, aku juga nulis memoir. Nah, buku perjalanan sendiri selama itu berbasis dari kisah nyata kita, itu bisa juga disebut memoir perjalanan. Lalu atau esai pribadi, ini emang agak-agak tipis ya bedanya, tapi kalau teman-teman berlatih, teman-teman jadi bisa dengan cepat mengenali mana yang disebut memoir, mana yang disebut esai pribadi. Memoir itu cenderung mengambil satu peristiwa atau beberapa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dianggap bisa menjadi kisah atau pelajaran bagi orang lain. Lalu kemudian esai pribadi biasanya lebih cenderung mengutamakan pikiran-pikiran yang kita alami atau pikiran-pikiran yang kita miliki untuk disampaikan kepada orang lain atau kepada pembaca agar dia bisa mengetahui mengapa kita memikirkan hal tersebut. Jangan-jangan malah dia juga bersetuju dengan pikiran kita. Berikutnya yang disebut jenis penulisan kreatif itu ada naskah pidato juga. Nah, selama ini orang jarang banget ngomongin pidato sebagai bentuk dari jenis penulisan kreatif. Padahal pidato itu memerlukan kreativitas dalam penulisannya. Itu kenapa pidato yang baik adalah pidato yang mampu membuat orang yang mendengarnya tergerak. Orang yang mendengarnya merasa bahwa aku ingin bersama orang ini untuk mewujudkan apa yang dia sampaikan. Bung Karno dikenal sebagai seorang orator ulung. Kalau dia pidato, itu 1 halaman tuh di alun-alun, itu bisa semua orang berteriak, wah hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Karena apa? Karena dia seorang orator yang ulung. Dia tidak hanya pandai mengartikulasikan apa yang telah dia pikirkan dalam bentuk tulisannya, tapi dia sendiri menulis naskah pidatonya sehingga dia tahu apa yang harus dia sampaikan. Nah, aku pernah nih teman-teman satu ketika pergi ke Kota Blitar. Aku pergi ke Kota Blitar tuh ketika haul Bung Karno, yaitu kayak peringatan hari meninggalnya Bung Karno ya sebenarnya. Nah, di Blitar ini unik banget. Ketika haul Bung Karno, itu satu kota Blitar, itu semua orang akan fokus pada acara tersebut. Lalu biasanya pidato-pidato kebangsaan Bung Karno itu akan disiarkan ulang dalam bentuk layar tancap di alun-alun Kota Blitar.
semua warga kota pergi ke alun-alun menonton pidato tersebut. Bung Karno udah lama meninggal, tapi ketika rekaman pidatonya ditayangkan di alun-alun kota Blitar dalam bentuk layar tancap, seluruh warga Blitar berkumpul mendengarkan dan bertepuk tangan ketika mereka mendengarkan pernyataan Bung Karno dengan tegas tentang definisi sebuah bangsa, misalnya. Itulah bentuk kekuatan pidato. Dia tuh seni. Menulisnya adalah bentuk penulisan kreatif, menyampaikannya adalah seni berbicara di depan umum. Lalu kemudian ada contoh yang lain lagi adalah lirik lagu. Jadi kalau teman-teman belajar menciptakan lagu, tadi aku sempat nguping-nguping nih, mungkin anaknya Pak Ruben kali ya, atau karena tadi cuma nguping doang, oh bakal ada konser dan lagi menciptakan lagu gitu, yang dia akan konser gitu. Nah, bikin lirik lagu aja itu adalah sebenarnya bentuk jenis penulisan kreatif, dan ini punya seni, ini punya tekniknya sendiri. Lalu kemudian terakhir prosa. Prosa ini kadang-kadang sering dianggap hampir sama dengan cerpen, padahal berbeda. Prosa itu hampir mirip dengan puisi tapi diceritakan, punya alur cerita. Karakternya juga berbeda-beda, tapi aku nggak akan menjelaskan dulu malam ini karakter-karakter dari jenis tulisan ini, karena kita akan fokus pada elemen dasar penulisan kreatif aja dulu ya. Wow, kenapa dia tidak mau bergerak? Oke. Nah, kalau teman-teman ingin belajar menulis, utamanya menulis kreatif, ini sebenarnya adalah sebuah jenis penulisan yang bisa diterapkan dimanapun, baik fiksi maupun non-fiksi. Tadi udah aku sampaikan di Salindia sebelumnya, bahwa ternyata jenis-jenis penulisan kreatif tuh banyak banget. Apa yang pertama kali harus teman-teman lakukan kalau teman-teman terang atau luas? Nah, hal pertama adalah berpikir seperti pembaca. Kenapa kita harus berpikir seperti pembaca? Karena dengan berpikir seperti pembaca, maka kita bisa merumuskan ide sekaligus mencuri hati dan merebut telinga pembaca pada saat bersamaan. Dengan berpikir seperti pembaca, kita jadi tahu apa aja sih yang menjadi minat pembaca kita. Kalau aku kepengen menyasar dia sebagai pembacaku, kira-kira topik apa atau tema apa yang menarik untuk dia sebagai sasaran pembacaku. Ini penting banget. Kenapa? Karena readers make the best writers. Dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pembaca, apa yang dikhawatirkannya, atau apa yang dia ingin tahu, kita bisa kemudian mengelaborasikan itu dalam karya kita, sehingga kita menjadi penulis yang bagaimana karya kita bisa terkoneksi dengan pembaca kita. Wah Kak, berarti ikut pasar dong. Tidak sederhana itu, Alfonso. Bukan seperti itu. Jadi ketika kita berusaha memahami cara pikir pembaca, sebenarnya dengan begitu kita berusaha memahami apa saja persoalan-persoalan yang bisa kita bicarakan, dan itu akan memancing rasa ingin tahunya. Itu kenapa disebutlah bahwa pembaca justru akan membentuk seorang penulis yang baik. Nah, mengapa penulis perlu berpikir seperti pembaca? Bagaimana caranya? Di layar, teman-teman udah bisa melihat rumusannya. Ini buat aku adalah rumusan untuk bisa menetapkan ide apa yang perlu atau tema apa yang bisa kita ciptakan untuk bisa terkoneksi dengan pembaca kita. Cuman ada 3 ini, ingat baik-baik teman-teman. Aku sangat suka nih rumusan 3 ini. Siapa, apa, mengapa. Siapa sasaran pembacamu? Apa yang menarik untuk sasaran pembacamu, dan mengapa kamu ingin menceritakan hal itu kepada mereka? Ingat ini, siapa, apa, mengapa. Di balik siapa melakukan apa, selalu ada alasan mengapa. Atau siapa yang menjadi sasaran pembaca kita, apa yang ia cemaskan, dan mengapa kita merasa kita perlu membagi cerita itu kepadanya, atau apa yang dia tertarik, atau apa yang dia minati, dan mengapa kita merasa kita perlu membagi hal itu kepada dia. Nah, di layar teman-teman bisa lihat bahwa mengetahui siapa pembacamu adalah salah satu kunci untuk bisa menulis efektif. Kenali pembacamu sebelum menulis. Aku benar-benar akan selalu menyarankan hal ini. Dengan kamu tahu siapa pembacamu, kamu jadi fokus, kamu jadi nggak kemana-mana.
Misalnya kamu ingin menulis untuk remaja, karena itu kamu akan fokus pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh remaja yang sekarang. Anak-anak sekarang punya persoalan yang berbeda dengan remaja yang dulu. Apa sih tema yang mereka cemaskan? Apa tema yang penting buat mereka? Itu akan membuat kamu menjadi relevan di mata mereka sebagai seorang penulis. Nah, ini adalah dua alasan mengapa mereka menjadi penting. Mengenali pembaca menjadi penting untuk bisa menajamkan tema. Dengan mengetahui siapa sasaran pembaca, kita dapat membahas dan menggelisahkan dan dianggap penting oleh mereka. Itu tadi, relevan untuk mereka. Lalu berikutnya adalah menemukan suara yang tepat. Dengan mengetahui siapa pembacamu, juga berguna untuk menentukan suara yang akan kamu pakai dalam tulisanmu. Sudut pandangnya sudut pandang siapa, cara berceritanya kayak apa. Suara yang tepat ini sangat perlu agar tulisanmu menjadi seolah-olah seperti sedang berbicara dengan pembacamu. Pernah nggak kalian membaca sebuah cerita, sebuah novel, atau sebuah tulisan yang ketika membacanya, kalian tiba-tiba bilang, aduh ceritanya saya banget ya, aduh ini tuh aku banget, aku merasa dimengerti banget sama tulisan ini. Pernah nggak? Kalau pernah, itu kenapa? Itu karena si penulis berhasil meminjam suara yang tepat. Nah, sampai sejauh ini aku berharap kalian bisa mengikuti ya. Aman ya? Tidak terlalu cepat. Kasih tanda dong ke aku. Apakah aku terlalu cepat atau bagaimana? Mantap, mantap, Kak. Mantap. Oke, aman. Oke. Aman, Kak. Oke. Coba kita lihat ada apa di chat. Mbak Windy, aku kayaknya kenal tempat Mbak Windy. Hey, salam buat. Oh, oke. Hai Nobi. Nah, ini aku kebiasaan tuh suka ngecek-ngecek. Ya. Oke, salam buat Karya, Kak Iwan, dan Lunang. Siap, nanti aku sampaikan. Betul, aku tinggal di rumah residensinya Peppermint saat ini. Aku anak pungut mereka. Oke, kita lanjut ya. Menajamkan tema. Mengapa kita perlu menajamkan tema? Bagaimana caranya menajamkan tema? Hal yang paling penting ketika kita perlu menajamkan tema, karena itu adalah salah satu cara kita untuk memilih topik. Topik yang relevan membuat pembaca merasa perlu membaca karya kita. Selain memilih topik, menajamkan tema itu membuat kita fokus pada pesan atau wacana yang mau disampaikan. Jadi kita sadar gitu, oh ternyata temanya tuh ini. Dengan memilih tema A, berarti aku nggak perlu kemana-mana. Pernah nggak sih kalian baca sebuah tulisan yang dia melantur kemana-mana? Nah itu kawan, aku kan apa sih? Nah, dengan kalian menajamkan. Lalu berikutnya, mengetahui apa yang mereka pedulikan. Dengan kalian fokus atau menajamkan tema, kalian akan dengan mudah mengenali hal-hal apa yang dipedulikan oleh pembaca kalian. Kak Windy, berikutnya adalah mengidentifikasikan apa yang disukai dan tidak disukai. Ini juga penting. Kalau kita menulis, hal pertama yang harus dilakukan adalah riset. Ya. Kak Windy, boleh. Tadi soalnya sempat keputus, jadi kayaknya yang pas menajamkan tema tuh dari awal tadi kayaknya keputus, suaranya putus-putus dan sempat hilang gitu. Jadi mungkin boleh diulang. Baik. Aku ulang ya, teman-teman. Ya, kita bilang, kita bahas mulai dari poin 2 ya, menajamkan pesan atau fokus. Dengan kalian fokus menajamkan tema, maka kalian bisa fokus juga pada pesan yang mau disampaikan. Kenapa? Karena ketika kalian misalnya memilih akan membahas tema A. Tema A itu pesannya apa sih untuk pembaca kalian? Kalian akan fokus ke situ. Kalian nggak akan melantur kemana-mana. Karena apa? Karena kalian tujuannya adalah menyampaikan topik tersebut, menyampaikan pesan tersebut, sehingga kalian tidak akan membahas apa yang tidak diperlukan. Lalu berikutnya, mengetahui apa yang mereka pedulikan. Yang namanya penulis itu harus rajin melakukan riset atau survei. Nah, dengan melakukan riset terhadap siapa yang menjadi pembaca kalian akan jadi tahu hal apa yang mereka pedulikan, hal apa yang mereka suka, hal apa yang mereka tidak suka, hal apa yang membuat mereka saat ini akan tertarik.
Cari tahu itu. Ini tidak ada kaitannya dengan selera pasar ya, tapi ini kaitannya dengan supaya kalian bisa tahu tema apa yang perlu dipertajam. Kalian harus tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh target audiens kalian. Berikutnya adalah mengidentifikasikan apa yang disukai dan tidak disukai. Ini balik lagi ke nomor 3. Penting banget. Karena kalau kita udah tahu mereka nggak suka pada tema tersebut, untuk membuat mereka peduli dengan tema tersebut, itu perlu kerja keras. Nah, kalau iya, berarti perlu strategi. Misalnya kalian tetap kekeh nih mau ngangkat tema yang nggak disukain. Berarti kalian perlu strategi untuk membuat mereka menjadi peduli dengan tema yang tidak mereka sukai. Cari tahu itu. Berikutnya, relevan. Dengan kalian paham siapa target audiens kalian atau siapa target pembaca dari tulisan kalian, kalian akan menjadi relevan untuk mereka. Sebab apa? Sebab kalian tahu dan mereka merasa kalian tulisanmu itu mewakili apa yang menjadi kecemasan atau kesukaan dari generasinya. Atau bahkan dia merasa bahwa tulisan ini mereka banget. Lalu yang terakhir, kan kita penasaran nih kadang-kadang kalau baca tulisan, gila tulisannya keren banget, gila tulisannya kayaknya menarik hati sekali. Iya, dengan kalian mengenali siapa pembaca kalian dan berbicara menggunakan suara mereka, kalian pasti bisa memenangkan hati dan telinga mereka. Kalian bisa merebut perhatian mereka untuk bisa fokus pada apa yang sedang kalian sampaikan lewat tulisan kalian. Sampai di sini semoga aku bisa diikutin ya. Mana ya Mbak Rili, suaraku nggak putus-putus? Enggak, yang ini udah lancar. Ya di sini tuh memang persoalan sinyal adalah persoalan lain memang di sini. Makanya tadi siang bilang sama Bang Ruben, berdoa saja semoga sinyalku aman dan listrik nggak mati. Oke, suara yang tepat. Tadi aku ngebahas bahwa dengan mengenali siapa pembaca kalian, kalian bisa menemukan suara yang tepat. Mengapa begitu? Karena satu, yang namanya suara itu terkait dengan memilih nada dan gaya penulisan. Kalian jadi tahu mau pakai gaya penulisan yang kayak apa. Lalu berikutnya, dengan memiliki suara yang tepat, kalian jadi tahu istilah dan kata yang bisa digunakan untuk tulisan kalian apa aja. Misalnya kalian ngomong sama anak-anak sekarang, misalnya tulisannya untuk anak-anak sekarang, kalian nggak mungkin kan pakai kosakata yang bahkan mereka nggak pernah tahu. Atau kalau kalian menargetkan untuk dibaca oleh kalangan pembaca yang sudah lebih berusia, kalian nggak bisa pakai gaya bahasa anak-anak yang sekarang, karena akan mental di mereka. Nah ini dia, dengan mengenali siapa pembaca kalian secara otomatis telah akan memilih target audiens yang ini apa. Lalu yang paling penting juga, mengambil sudut pandang. Dalam penulisan itu ada yang namanya sudut penceritaan atau sudut pandang. Dengan mengetahui siapa audiens kalian atau pembaca kalian, kalian jadi tahu sudut pandang siapa yang akan kalian pakai. Sudut pandang anak remaja itu kah? Sudut pandang orang tuanya kah? Atau yang lainnya? Apalagi kalau nulis cerpen ya, cerpen itu kan sudut penceritaan sangat, atau fiksi lah, nggak harus cerpen, fiksi, mau novel, mau novela, mau apapun, itu semua akan memerlukan kepiawaian memilih sudut pandang penceritaan. Lalu yang terakhir, sama kayak yang sebelumnya, ini berelasi dengan poin terakhir di Salindia sebelumnya, ini membuat kalian terhubungan dengan pembaca kalian. Nah, bagaimana cara mengenali pembaca kalian? Ini ada 4 cara, teman-teman, untuk bisa kalian mengenali dulu siapa yang menjadi target dari tulisan kalian. 1, latihlah empati kalian. Empati itu adalah kunci, elemen kunci dari penulisan kreatif. Penulisan kreatif apapun membutuhkan empati. Kenapa? Dengan berempati, kalian bisa menempatkan diri kalian pada posisi orang lain. Put yourself into someone else's shoes. Kalian jadi tahu, dari sudut pandang si A, bagaimana? Dari sudut pandang si B, dari mana? Kalian tidak akan menjadi orang yang menghakimi. Kalian akan menjadi penulis yang coba memahami segala sesuatu dari beragam sudut pandang. Makanya kalau kalian, kok dia bisa sih penulis ini memahami dari sudut pandang si A, B, C? Itu dia.
Sebelum kita melatih keterampilan kita menulis, seorang penulis sebaiknya melatih keterampilan dia mengasah rasa, berempati. Itu penting sekali. Lalu berikutnya, lakukan riset. Riset ini bisa riset tertulis, bisa riset ke lapangan, bisa wawancara, bisa ketemu orang-orang yang kalian rasa latar belakangnya memang diperlukan untuk tulisan kalian. Kalau kalian nulis non-fiksi, memoir, mau nggak mau, kalian harus riset tentang tokoh yang kalian tulis. Latar belakangnya kayak apa sih? Wawancara adalah bagian riset ya. Itu kenapa kalau orang lagi nulis memoir, dia bisa ngintilin si orang yang akan dia tulis. Karena apa? Karena dia perlu tahu orang ini berpikirnya seperti apa. Misalnya, aku tuh sedang menulis memoirnya Ibu Robin Lim. Robin Lim ini adalah CNN Hero tahun 2011. Dia tinggal di Bali, tapi dia adalah seorang warga negara Amerika dan juga campuran Filipina yang telah tinggal di Bali sejak 30 tahun lalu dan mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan. Dia punya yayasan namanya Yayasan Bumi Sehat. Yayasan Bumi Sehat ini memberikan layanan gratis untuk persalinan dan kesehatan bagi warga setempat, khususnya yang tidak mampu. Ketika menulis tentang Ibu Robin Lim, membuat memoir tentang Ibu Robin Lim, aku melakukan riset plus interaksi dengan Ibu Robin selama hampir 6 bulan. 6 bulan itu aku pindah ke Ubud, aku ngikutin dia, aku belajar semua yang dia geluti, aku ikut dia menemui pasiennya, aku masuk ke ruang bersalin, aku membantu persalinannya, aku terlibat dengan pasiennya, aku ngobrol sehat dalam hidupnya, berinteraksi dengan Robin Lim, aku ngobrol sama suaminya, aku ngobrol sama anaknya, aku bersahabat dengan anak-anaknya sampai sekarang. Karena itu dia, aku berusaha memahami cara pikir Robin. Agar aku bisa menulis memoir yang memang menunjukkan Robin Lim, maka aku harus memahami kehidupan Robin Lim. Dari bahkan yang mungkin aku sebelum kenal dia sampai sekarang. Belum tentu itu semua kepakai dalam tulisan, tapi riset tetap diperlukan supaya aku bisa mendapatkan gambaran utuh tentang sosok Robin Lim. Apa yang terjadi secara internal dan apa yang kemudian juga dialami secara eksternal oleh dia. Lalu berikutnya adalah interaksi. Nah, interaksi ini juga penting teman-teman. Kalau kalian ingin tahu tentang pembaca kalian, lakukan interaksi. Kalau sekarang aku sangat menyarankan kalian bisa menggunakan media sosial. Zamanku dulu tuh susah banget. Misalnya pas aku nulis tentang Ibu Robin, kita tuh belum Instagram udah ada tapi belum populer banget. Saat itu Instagram kayaknya masih ada di iPhone doang. Iya benar, aku nulis Robin Lim lama banget. Risetnya lama, nulisnya lama, nyuntingnya sekarang lagi masuk masa penyuntingan juga lama. Nah, kalian bisa menggunakan fitur-fitur interaksi yang ada di media sosial untuk kalian bisa menebak apa yang diinginkan atau mendapatkan jawaban dari apa yang diinginkan oleh pembaca kalian. Lalu berikutnya banyak membaca. Tidak ada cara lain untuk mengenali siapa pembacamu selain juga kamu menjadi pembaca. Bacalah karya-karya hebat, bacalah karya-karya baik, cermati bagaimana pembaca merespon karya-karya baik itu. Itu penting. Pembaca yang baik biasanya akan tertarik untuk menulis. Penulis yang baik biasanya adalah pembaca yang tekun. Oke. Bagaimana cara kamu memahami pembacamu? Ini sudah aku bahas tadi, kita nggak perlu melihat ini lagi. Tadi udah secara tidak langsung aku bahas ya, teman-teman. Nah, ini ada kutipan, teman-teman bisa baca di situ. Without knowing something about your readers, you will rarely get your ideas across. Tanpa kita mengenali siapa pembaca kita, biasanya kita tidak pernah bisa merumuskan ide yang tepat untuk tulisan kita. Nah, sebelum lanjut ada yang bertanya. Jadi dari semua yang ini nanyanya tadi pas ke aku sih. Jadi setelah semua yang kau ini ajarin itu kan kayaknya informasi yang didapat itu kan banyak banget kan, datanya udah dapat banyak. Nah, yang jadi masalah itu katanya bagaimana memulainya gitu. Jadi kayak terlalu banyak hal yang udah masuk ke pikiran kita gitu, tapi memulainya tuh susah banget gitu. Nah, itu ada tips dan saran dari Kak Windy.
bagaimana memulai menulis setelah mengenali begitu kan, biasanya setelah riset tiba-tiba jadi punya banyak pengetahuan lalu kebingungan ya. Gini ya teman-teman. Mereka yang punya banyak bahan sama mereka yang tidak punya banyak bahan, persoalannya sama. Sama-sama bingung mau nulis apa. Itu berita baik ya buat kalian semua. Ternyata sama aja, yang punya bahan sama yang nggak punya bahan, itu sebenarnya persoalannya sama. Sama-sama bingung mau nulis apa. Kenapa? Karena itu tadi, idenya nggak tajam. Makanya kalau tadi kalian bertanya, pertanyaannya, bagaimana memulai sebuah tulisan? Aku udah bilang dari awal, mulailah dengan menajamkan tema tulisan kalian. Untuk bisa menajamkan tema tulisan kalian, mulailah mengamati siapa calon pembaca kalian. Itu dulu. Kalau kemudian kalian bertanya, kalau sudah tahu bagaimana mulai menuliskannya, tulislah apa yang memang sudah ingin kalian tulis. Biasanya, ini agak agak loncat ya, karena ini kan harusnya tahapan ya. Tapi aku akan bilang bahwa hal pertama yang harus kalian lakukan adalah sebenarnya menajamkan ide. Cara menajamkan ide seperti apa? Bikin kerangka karangan. Dengan kalian punya kerangka karangan atau outline, itu sebenarnya setengah pekerjaan menulis sudah selesai. Sebab kalian sudah tahu dari awal sampai akhir akan kemana tulisan itu. Nah, dengan memiliki kerangka karangan, kalian tinggal lihat, kira-kira kalian akan membuka tulisan kayak apa sih? Elaborasikan. Itu nanti kita akan bahas, jadi itu cuma pengantar. Sambil jalan, sambil presentasi, kalian akan menemukan jawaban-jawabannya ya. Aku lanjut dulu ya, Mbak Uli. Ya, thank you, Kak. Nah, elemen dasar penulisan kreatif, ini ada ini ya teman-teman. 1, tema. 2, plot dan struktur. 3, latar. 4, karakter. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah persoalan mendasar yang menjadi nadi tulisan. Sebelum kalian kemana-mana, jangan pernah menulis kalau kalian belum tahu kalian mau nulis apa. Elaborasikan tema kalian dengan benar. Tetapi kalau kalian hanya ingin melatih menulis, itu banyak caranya. Nanti aku akan bagi juga beberapa cara sederhana untuk membuat kalian tiba-tiba punya cara-cara kreatif untuk memancing bagaimana bisa segera menulis. Ini dulu. Ini adalah elemen dasar penulisan kreatif. 1, tema. Persoalan mendasar yang menjadi nadi tulisan. Cari tahu tentang tema kalian, pertajam tema kalian. Cara mempertajam tema adalah seperti yang sudah aku sampaikan di pokok bahasan sebelumnya, kenali siapa pembaca kalian. Berikutnya adalah plot dan struktur. Plot dan struktur ini terkait dengan memberi alur dan konstruksi. Supaya tulisan kalian menjadi lebih enak dibaca, maka kalian harus memberi alur pada tulisan kalian. Mau kalian nulis cerpen, mau kalian nulis novela, mau kalian nulis memoir, mau kalian nulis kisah perjalanan, mau kalian nulis esai, mau nulis apapun, yang paling penting adalah punya plot dan struktur. Bagaimana caranya punya plot dan struktur? Itu tadi makanya balik lagi ke jawabanku ketika Uli bertanya bagaimana memulai, bikin kerangka karangan. Dengan memiliki kerangka karangan, kalau kita ingat ya pelajaran bahasa Indonesia, kan di kerangka karangan kita diajarin, paragraf 1 nulis tentang apa, paragraf 2 tentang apa, 3 apa, 4 apa, sama. Kalau kalian mau nulis buku, maka kalian udah harus punya bayangan, bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, 3 apa, 4 apa. Bahkan beberapa penulis sengaja membuat bab 1 kira-kira sekian halaman, bab 2 sekian halaman. Kayak Mbak Dewi tuh, dia bahkan punya manajemen jumlah halaman. Dewi Lestari ya, tuh dia punya manajemen itu untuk dia tahu mengendalikan proses menulisnya. Dia bahkan udah punya target jumlah halaman saya keseluruhan berapa, setiap babnya berapa. Itu biasanya dia kayak gitu. Dikendalikan sedemikian rupa oleh dia. Nah, plot dan struktur ini penting. Nanti kita juga akan ngebahas dengan lebih detail, tapi teman-teman jangan berharap dari 2 jam ini kalian tiba-tiba akan bisa langsung menguasai plot dan struktur, karena kelas plot dan struktur sendiri itu ada 3 kali pertemuan, masing-masing pertemuan bisa 2 jam untuk kalian bisa menguasai plot dan struktur. Tetapi jangan mengkhawatirkan hal itu. Pada dasarnya plot dan struktur itu adalah perkara bagaimana kalian memulai, bagaimana kalian mengembangkan cerita, dan bagaimana kalian menutup cerita atau tulisan kalian. Cara nyampeinnya mau kayak apa. Kira-kira sederhananya kayak gitu ya. Lalu kemudian ada latar. Latar itu terkait dengan tempat, waktu, kondisi yang melatari tulisan. Latar itu kalau bahasa yang mungkin teman-teman akrab adalah setting cerita, latar cerita, background.
Nah, ini tuh tentang tempat, waktu, dan kondisi yang melatari tulisan. Dengan kalian dengan kalian tahu apa yang menjadi setting atau latar kalian, kalian akan menjadi peka. Oh, tulisanku tuh latarnya secara tempat ada di Jogja. Misalnya Jogja tahun 1945. Berarti kalian akan riset pada tahun 1945 di Jogja itu kondisi tempatnya kayak apa? Apa yang ada di situ? Apa yang tidak ada? Kayak apa kotanya? Kita akan riset cari tahu. Lalu kondisinya saat itu kayak apa? Itu yang akan membuat cerita kalian atau tulisan kalian menjadi lebih bisa dipercaya. Itu kalau kalian fiksi ya. Fiksi, walaupun itu adalah cerita berdasarkan imajinasi, dia harus sangat menjaga logika agar bisa dipercaya oleh pembaca. Nah, kalau pada tulisan non-fiksi, itu akan membuat kalian punya pagar untuk melakukan riset. Misalnya kalian sedang nulis tentang kondisi Indonesia, bagaimana sih anak-anak belajar di rumah selama COVID-19, mulai dari Maret sampai sekarang. Dengan punya latar itu, kalian kemudian akan fokus risetnya, akan fokus pada persoalannya, karena kalian udah tahu tempatnya di mana. Misalnya anak-anak di Jakarta, bagaimana mereka melewati proses belajar di rumah selama COVID-19. Kalian akan fokus di tempat, kalian juga akan fokus di waktu, kalian juga akan fokus pada kondisi yang melatari tulisan tersebut. Ini yang membuat kalian bisa mengendalikan proses riset kalian dan proses menulis kalian. Berikutnya adalah karakter. Karakter ini penting. Kalau kalian lihat di bawah ada penjelasannya tuh teman-teman. Karakter adalah tokoh-tokoh yang menggerakkan tulisan. Ingat, sebuah tulisan, sebuah cerita, sebuah peristiwa itu bergerak karena ada orang, karakter, atau tokoh yang bertindak atau melakukan sesuatu. Rumusannya kira-kira kayak gitu ya. Nah, selain 4 itu tadi, berikutnya ada ini juga yang menjadi elemen dasar penulisan kreatif. Dialog. Dialog ini penting. Karakter dihidupkan dan informasi disampaikan. Kalau sebelumnya tadi di karakter, aku menyampaikan bahwa tokoh-tokoh yang menggerakkan tulisan ini adalah mereka yang justru membuat cerita bekerja. Nah, kalian harus memahami, kalau kalian menulisnya fiksi, cerita, secara logika, secara realistis, karakter itu punya motif, teman-teman. Motif eksternal dan motif internal. Kalian malam ini ada di sini, berkumpul di sini buat apa? Tujuannya adalah, motif kalian adalah belajar tentang penulisan, tentang bagaimana kalian bisa amplify your voice, membuat suara kalian lebih didengar. Ini menjadi motif. Karena saya ingin suara saya lebih didengar, berarti saya harus bisa menyampaikan pesan dengan baik lewat bahasa tulisan misalnya. Karakter yang ikut, tokoh-tokoh kalian, manusia-manusia yang ada di ruangan ini, yang ikut kelas ini, punya tujuan, motif membuat kita tahu apa yang menjadi alasan orang mengambil kelas menulis malam ini. Balik lagi ke yang 3 pertama, apa, siapa, mengapa. Di balik siapa melakukan apa, selalu ada alasan mengapa. Ingat-ingat ya rumusannya itu. Nah, dialog ini akan ada kaitannya sama tokoh. Gini, kalau kalian baca di situ penjelasannya dalam satu kalimat, aku tuh terbiasa belajar menyampaikan sesuatu dengan cara efektif. Kalau bisa aku sampaikan dengan satu kalimat, aku akan menyampaikan dengan satu kalimat. Buat aku tuh membuat kalimat sederhana, jelas, dan bernas itu jauh lebih penting daripada membuat kalimat yang berbunga-bunga sebenarnya. Nah, karakter dihidupkan dan informasi disampaikan itu lewat apa, teman-teman? Lewat dialog. Kenapa? Karena cara orang berdialog, cara orang berbicara, itu menunjukkan karakternya. Seorang yang lagi marah bisa terlihat dari dialog yang dia sampaikan. Pilihan katanya, nada suaranya. Seorang yang ramah, terbuka, kalian juga bisa melihat bagaimana cara dia berkomunikasi. Selama ini dia ngomong kayak apa, pilihan katanya kayak apa. Anak yang pemalu dengan anak yang apa kita nyebutnya, bukan pemalu tuh talkative. Itu akan berbeda banget kan. Jadi
cermati. Dialog itu bisa dipercaya, karakter bisa dipercaya karena dialognya kuat. Kalau terakhir nih, aku ngambil contoh, misalnya, kalian pada nonton film Tilik nggak? Nonton kan? Lagi rame, lagi viral nih. Mbak, nonton. Nonton kan? Tilik itu ceritanya bergulir karena apa? Karena dialog para tokohnya kan. Lalu kita ngerasa, kayaknya ibu-ibu yang ada di truk itu menggambarkan kita semua. Karena apa? Karena dialognya. Itu dia. Fungsi dialog adalah untuk menunjukkan dan menguatkan karakter yang kalian hadirkan dalam tulisan kalian. Selain dia memperkuat karakter, fungsi dialog juga adalah untuk mempercepat laju tulisan kalian. Itu penting, supaya kalian, misalnya kalian ngerasa, kok tulisanku lambat banget ya, harus diapain? Masukkan dialog. Itu salah satu tugas dialog sebenarnya. Berikutnya adalah sudut penceritaan. Dari sudut pandang siapa tulisan disampaikan. Pernah nggak kalian baca novel? Biasanya kalau novel atau cerpen atau novela, itu kan ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau orang pertama biasanya menggunakan aku. Nah, sudut penceritaan ini harus teman-teman cermati. Kenapa? Karena dengan menentukan siapa yang bercerita, berarti teman-teman bisa membatasi hal-hal yang bisa dia ceritakan atau tidak bisa dia ceritakan. Sehingga dia tidak menjadi Tuhan yang serba tahu dalam tulisan kalian. Itu kalau tulisannya fiksi ya. Untuk tulisan non-fiksi, sudut penceritaan ini membuat teman-teman bisa fokus. Kalau misalnya aku ambil contoh tulisanku, Memoir Ibu Robin. Memoirnya tentang Robin Lim. Sudut penceritaannya dari sudut Windy. Wah, kalian mendengar suara tokek, karena aku memang tinggal di tengah hutan, teman-teman, maaf. Anggap saja hiburan ya. Nah, tokek. Oke. Misalnya aku ngambil contoh diriku sendiri, ketika aku menulis tentang Robin Lim. Di memoir itu, sudut penceritanya dari Windy. Windy, seorang penulis yang datang ke Bali dan belajar dari Robin Lim. Aku menceritakan tentang Robin Lim dari sudut pandangku. Jadi bukan dari sudut pandang Ibu Robin. Kenapa? Karena aku tahu aku tidak akan pernah bisa menjadi Robin Lim. Pikirannya tuh luas sekali. Dan orangnya tuh punya karakter, Bu Robin ini punya karakter yang dia tuh sangat kreatif, sangat energik, sehingga segala sesuatu tuh bisa sangat bersamaan dia kerjakan gitu. Orangnya tuh sangat, isi otaknya tuh sangat riuh gitu kalau menurut aku. Sehingga aku berpikir aku nanya, Bu, kalau aku harus menulis dari sudut pandangmu bagaimana? Terus dia bilang, kenapa tidak kau tulis dari sudut pandangmu, dari pengalamanmu bersamaku selama di Bali? Justru sangat menarik ketika kamu mampu menangkap diriku dalam tulisanmu. Lalu akhirnya aku bilang, oh ya benar juga ya, kenapa nggak aku coba? Dan ketika aku coba menulis tentang Robin Lim dari sudut pandangku, itu justru meluaskan dan itu membantuku fokus bisa menceritakan dari sudut yang aku tahu, dari pengalamanku ketika aku tinggal di Bali bersama dia, dan ketika ada hal-hal yang aku tidak tahu, misalnya dia menceritakan tentang masa kecilnya di Filipina, aku bisa mengubah sudut pandang itu seperti seorang Robin sedang menceritakan masa kecilnya di Filipina. Gitu. Oke. Berikutnya show and tell. Teman-teman pasti sering banget dengar kalau nulis tuh showing, jangan telling. Iya nggak? Nah, kalau kalian masuk ke penulisan kreatif, teman-teman, showing dan telling ini adalah dua unsur yang harus seimbang. Kalian nggak bisa ngalahin, oh showing aja, tellingnya ntar aja. Enggak. Showing dan telling buat aku itu harus seimbang dalam penulisan kreatif. Kenapa? Karena kalau kalian kebanyakan showing, tulisan kalian tuh bakal lambat banget. Dan akhirnya orang capek, bosan, kelelahan. Karena itu kita perlu mempercepat tempo dengan memasukkan unsur telling. Bagaimana caranya? Ini memang perkara sering berlatih. Tahu kapan, oh ini kayaknya kita showing nih. Bagian di sini kita telling aja. Tidak ada rumusan lain, tidak ada cara lain untuk bisa tahu keseimbangan
ke tingkat keseimbangan dari sewing and telling selain kalian memang giat berlatih menulis. Masukkan, deskripsikan sesuatu, lalu tiba-tiba kalian informasikan sesuatu. Mainkan. Atau paling sederhana adalah coba kalian baca banyak karya-karya baik dan kemudian beri tanda paragraf mana yang sewing dan paragraf mana yang telling sehingga kalian bisa melihat komposisi yang mereka mainkan dalam penggunaan sewing dan telling ini. Kenapa sewing dan telling penting? Teman-teman bisa lihat penjelasannya di situ, karena ini lebih dari sekedar meminjamkan panca indera kepada pembaca. Ia mengatur laju atau tempo dari tulisan. Semoga sampai sini aku bisa diikutin. Oke, elemen dasar penulisan kreatif yang terakhir adalah bahasa. Bahasa ini penting banget teman-teman, makanya tadi Bang, pengalaman aksara. Iya. Kenapa bahasa penting banget? Karena bahasa ini adalah alat atau perangkat dalam upaya teman-teman menghidupkan imajinasi teman pembaca kalian. Kalau kita ngomong tulisan, maka alatnya memang adalah bahasa dan kata-kata kan. Maka latihlah diri kalian untuk bisa menguasai bahasa yang kalian gunakan dalam tulisan kalian. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun. Sehingga tulisan kalian tidak kering. Kalian bermain-main dengan imajinasi mereka lewat bahasa. Salah satu unsur penting dalam bahasa adalah disebut dengan metafora. Metafora ini kalau dalam tulisan kreatif menjadi sangat penting. Kenapa? Karena lewat metafora kita bisa menggambarkan banyak hal yang terjadi dengan cara yang tidak membosankan. Nggak begitu-begitu aja. Metafora apa, contohnya seperti apa, teman-teman nanti bisa meramban di internet ya, cari tahu. Katanya metafora ini adalah salah satu bentuk kecerdasan manusia yang tidak pernah bisa ditandingi oleh makhluk hidup lainnya. Sebab itu tadi, dia mampu meminjam sesuatu dari benda mati atau peristiwa-peristiwa di sekitar dia, dielaborasikan sehingga kita jadi bisa merasa bahwa ini menggambarkan kehidupan kita. Paling gampang nih metafora. Misalnya, kalian pernah ini nggak sih mendengar kalimat yang bilang kayak gini? Misalnya ini kalimat spontan dari aku aja. Matahari pagi menyinari pipinya sehingga ia terlihat kemerah-merahan dan membuatku teringat kepada buah tomat yang sedang ranum, misalnya. Itu bentuk metafora. Kita meminjam warna merah tomat yang sedang ranum untuk menggambarkan pipi yang kemerah-merahan terkena sinar matahari. Nah, metafora ini, bahasa ini biasanya terkait juga dengan kesepakatan umum. Makanya ada metafora yang bekerja dan ada metafora yang tidak bekerja. Misalnya, kalau di kita ngomongin pipi yang kemerah-merahan seperti tomat yang sedang ranum, kalau di negeri Tiongkok, biasanya pipi yang kemerah-merahan itu digambarkan dengan buah persik yang matang. Karena apa? Karena di Tiongkok mereka mengenalnya persik yang warnanya kemerah-merahan kalau terkena sinar matahari. Pipi yang bersemu merah itu kayak buah persik. Menjadi tidak masuk akal, tidak diterima logika kita. Misalnya kita bicara pipinya seperti awan bergumpal-gumpal. Kita bilang, kok bergumpal-gumpal? Oh iya, soalnya kalau ngelihat awan bergumpal-gumpal tuh kayaknya empuk, lembut. Nah, pipinya tuh empuk sama lembut. Tapi kan secara logika bahasa berdasarkan budaya kita itu nggak keterima logikanya. Awan sama pipi jauh banget. Nah itu tadi, ini kemudian menjadi tantangan untuk kita mengeksplorasi bahasa agar metafora, pengandaian, imajinasi itu bisa hidup berkat bahasa yang kita pakai. Oke, sampai di sini bisa diikutin ya teman-teman? Bisa Kak. Sebelumnya tapi yang show dan tell itu Kak, itu contohnya tuh kayak gimana ya supaya kita bisa membedakan kalimat seperti apa yang showing dan kalimat seperti apa yang telling gitu. Soalnya ada yang bertanya gimana membuat satu tulisan yang nggak membosankan buat pembaca. Pertanyaan di mana ya Mbak Ruli? Itu aku tadi pilih pertanyaan dari. Jadi waktu pas partisipan daftar itu ada yang ngirim pertanyaan gitu. Oh. Dan beberapa pertanyaan, ya. Wow, luar biasa sekali kelas ini.
nggak ada beberapa pertanyaan yang agak nyambung tadi yang tentang kan Kak Windy tadi cerita kalau misalnya kita terlalu banyak showing kan jadi tulisannya jadi membosankan. Nah, ada yang bertanya gimana caranya membuat tulisan supaya tidak membosankan buat pembaca. Aku pengen tahu, aku bisa melihat pertanyaan itu di mana, soalnya kan aku mengandalkan chat. Oh, itu di Google Doc yang waktu Google Form waktu daftar, Kak. Oh, bahkan sebelum kelas dimulai, pertanyaan udah seperti itu. Wow, luar biasa. Oke. Karena jarang sekali, biasanya pertanyaan showing dan telling muncul justru karena dijelaskan. Jadi ini aku baru Enggak, tahu. kalau showing dan tellingnya tadi aku pas Kak Windy jelasin tentang tulisan yang nggak membosankan, terus karena katanya tulisan yang dituliskan itu tuh kebanyakan showing daripada tellingnya gitu. Nah, jadi, sementara aku sendiri yang ingin tahu gitu perbedaan antara showing dan telling itu contoh kalimatnya itu seperti apa, Kak? Teman-teman, kalau kita bicara tentang showing dan telling, itu contohnya banyak banget. Silakan dicari nanti di, misalnya kalian membaca novel. Novel itu punya komposisi showing. Showing itu misalnya adalah ya untuk menggambarkan kondisi dari sesuatu, dia tidak akan menyebutkan dengan kata sifat. Kata sifat itu musuh utama penulis. Misalnya ya teman-teman ya, kamu marah, jangan sebut kamu marah. Kalau kamu bilang saya marah itu telling. Tapi yang namanya showing itu adalah kalian menggambarkan. Menggambarkan itu misalnya begini, kondisi kalian marah ya. Ketika mendengar ia mengatakan itu, rasanya aku sangat ingin meninju wajahnya. Namun aku berusaha menahan dengan mengepalkan tanganku di dalam saku celana. Itu showing. Telling ya, aku marah ketika mendengar kamu mengatakan itu. Bisa kebayang ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus dimainkan. Makanya tadi aku bilang, komposisi showing dan telling ini menjadi penting. Jangan sampai teman-teman berlarat-larat menggambarkan segala sesuatu. Itu akan membuat tulisan teman-teman menjadi lambat sekali. Sudah bisa aku lanjutkan? Cukup jelas? Boleh. Thank you. Kalau ada pertanyaan lain, tinggal taruh di tulisan di komen ya teman-teman. Jadi, atau kalian raise hand sehingga aku bisa tahu. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan bergerak ke, coba aku lihat dulu di daftar, siapa tahu ada yang raise hand, belum ada, berarti sampai sejauh ini aman. Kemudian kita akan bicara tentang menangkap ide. Bagaimana cara teman-teman menangkap ide. Kali ini maaf kok videonya hilang ya? Aku sengaja mematikan. Harus dinyalakan, kan yang penting suaranya dulu supaya bisa fokus ke ini ya. Atau lagi di ini, spotlight. Lebih enak melihat muka sih Kak, sebagai audiens. Oh, aku pikir yang sedang dilihat Salindianya. Oh gitu, enggak, soalnya kakak kecil sih di sebelah kanan, tetap slide-nya juga, tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, kita fokus ya teman-teman, menangkap ide. Apa yang ditulis dan bagaimana menemukan ide penulisan yang menarik. Kenapa aku mematikan videoku supaya stabil saja internetnya. Oke. Teman-teman bisa fokus ke layar di screen, itu ada kalimat berhentilah berkata saya tidak berbakat. Aku tuh sering banget nemuin orang-orang yang mengatakan bahwa aduh aku tuh sebenarnya pengen banget nulis, tapi kayak nulis tuh bukan bakatku deh, aku tuh nggak berbakat menulis. Padahal buat saya pribadi menulis itu bukan bakat. Menulis itu terasa berkat latihan. Paling gampang nih misalnya Bang Ruben tuh suka fotografi. Tanya deh sama Bang Ruben. Waktu dia lahir, apakah dia sudah tahu dia berbakat di bidang fotografi? Enggak kan? Bang Ruben jago motret karena dia berlatih. Sama, kalian bisa jago menulis karena kalian berlatih menulis. Jadi, berhentilah berkata saya tidak berbakat. Karena perkara menulis itu sama dengan keterampilan-keterampilan lainnya, bukan perkara bakat, melainkan perkara berlatih. Bagaimana cara kalian bisa berlatih? Saranku nih, satu, kalian bisa berlatih menulis memoir. Nah, kita kan sama-sama latihan ya teman-teman ya. Ada alat tulis nggak kalian siapkan bersama kalian? Semoga ada. Kalian bisa lihat di sini. Informasi awal, aku akan bacakan. Ini latihan dan aku berharap peran serta teman-teman ya.
Ibu Robin Lim adalah CNN Heroes 2011. Ia terpilih sebagai CNN Hero karena kerja-kerja kemanusiaan yang ia lakukan selama lebih dari 25 tahun di Bumi Sehat. Bumi Sehat adalah sebuah layanan kesehatan kepada para perempuan dan ibu hamil yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu. Bumi Sehat juga salah satu klinik kesehatan yang memperjuangkan hak perempuan dan manusia untuk lahir secara alami dan manusiawi, atau biasanya disebut dengan gentle birth. Nah, tugas teman-teman sekarang supaya teman-teman bisa berlatih menggali, lebih tepatnya menggali apa yang menjadi bahan tulisan teman-teman. Teman-teman boleh nyalakan ini teman-teman, mikrofonnya aku minta tolong ke kawan-kawan dari Semanggi, semuanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Tugas teman-teman adalah mewawancarai saya sebagai penulis memoir Robin Lim. Dari hasil wawancara tersebut, nanti teman-teman saya minta membuat premis tentang tulisan yang akan teman-teman buat mengenai seorang penulis yang menulis memoir Robin Lim. Jadi, teman-teman akan menulis sebuah memoir tentang seorang penulis yang menulis memoir Robin Lim. Paham ya? Ini premisnya. Si penulis itu adalah saya, Windy Arestanti, yang menulis kisah Robin Lim. Tugas teman-teman adalah mewawancarai saya terkait dengan penulisan memoir Robin Lim. Saya akan memilih 3 orang untuk bertanya, lalu saya akan menjawab, jadi kayak wawancara. Nah, sementara teman-teman yang lain dari hasil mendengar tanya jawab itu tadi, teman-teman rumuskan kalau teman-teman harus menulis sebuah memoir sepanjang misalnya cuma 5 halaman atau bahkan 100 kata, teman-teman akan menulis apa? Temanya apa? Fokusnya apa? Sampai di sini bisa diikutin nggak instruksinya? Cukup jelas nggak? Mungkin bisa diberi tanda kalau cukup jelas. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan dari instruksinya? Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan instruksinya, boleh disampaikan bagian mana yang harus aku ulangi. Ada yang mau bertanya dari instruksi Kak Windy? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita akan mulai. Silakan kalian yang mau wawancara bertanya, aku perlu 3 orang melontarkan pertanyaan padaku dan aku akan menjawab. Jadi ceritanya adalah informasi awal untuk kalian yang sebagaimana teman-teman bisa baca di situ. Ibu Robin Lim adalah CNN Heroes 2011. Ia terpilih sebagai CNN Hero karena kerja-kerja kemanusiaan yang ia lakukan selama lebih dari 25 tahun di Bumi Sehat. Bumi Sehat sendiri adalah layanan kesehatan kepada para perempuan dan ibu hamil di Bali yang diberikan secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu ya. Bumi Sehat juga merupakan salah satu klinik kesehatan yang memperjuangkan hak perempuan dan manusia untuk lahir secara alami dan manusiawi. Tugasnya, 1, wawancarai saya, Windy, penulis memoir Robin Lim, ajukan pertanyaan. Dari situ, teman-teman akan membuat premis atau tema apa yang akan teman-teman tulis tentang seorang penulis yang menulis memoir Robin Lim. Bisa diikuti ya? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, silakan yang mau bertanya, raise hand. Nanti saya akan menjawab. Kita berlatih membuat pertanyaan nih. Silakan. Kak Lina Yanti mungkin boleh langsung bertanya sama Kak Windy. Nanti setelah Kak Lina Yanti ada Kak Angela juga. Kak Lina boleh dinyalakan loh mikrofonnya. Ya. Sebelum dan setelah menulis memoir tersebut, impact-nya apa terhadap Windy secara pribadi? Dampak dari menulis memoir itu ke saya ya, secara pribadi ya, Mbak Lina ya? Iya, betul. Saya jarang banget diberi pertanyaan ini, Mbak Lina. Biasanya orang selalu bertanya tentang proses kreatif. Ini pertama kalinya saya ditanya dampaknya ke saya dari menulis memoir Robin Lim. Banyak banget, Mbak Lina, secara pribadi ya.
Satu, cara pikir saya berubah. Terutama kemudian saya belajar bahwa ternyata proses bersalin, proses melahirkan, itu sebenarnya proses dari awal bagaimana kita membentuk manusia. Dengan mengedepankan proses persalinan yang lembut, yang memanusiakan manusia, maka sebenarnya kita telah membentuk kepribadian manusia sejak awal katanya. Itu kalau kata Ibu Robin ya. Jadi dalam proses melahirkan itu sebenarnya nggak cuma bayinya yang perlu dipercaya, tapi ibunya sendiri juga perlu dipercaya, Mbak Lina, bahwa dia mampu. Karena kan sekarang perlu digarisbawahi ya, yang namanya gentle birth dan proses melahirkan secara alami tidak menentang sesar. Persalinan sesar tidak apa-apa selama memang itu diperlukan. Nah, kadang-kadang yang sering disalahartikan adalah dianggap yang namanya gentle birth itu menentang sesar. Padahal yang ditentang adalah proses melahirkan yang tidak manusiawi sebenarnya. Tidak manusiawi itu misalnya kerap banget kita menemukan ada beberapa misalnya teman-teman yang sudah tengah berupaya melahirkan, terus tenaga kesehatannya bilang, wah pas bikin anak aja diem, pas giliran melahirkan teriak-teriak, kesakitan. Itu tuh nggak itu harusnya tidak terjadi di ruang bersalin. Karena apa? Karena seorang ibu perlu merasa dipercaya dia mampu melahirkan manusia yang baik ke muka bumi. Dengan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lemah lembut, yang memanusiakan, maka sebenarnya kita telah membentuk, melahirkan manusia-manusia yang penuh cinta kasih. Itu adalah hal yang sangat membekas di saya. Saya jadi menyadari bahwa, oh, proses membentuk menjadi manusia baik itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Dan ketika kita memasuki ruang bersalin, bagaimana cara bidan, cara tenaga kesehatan menangani seorang ibu, membantu seorang ibu melahirkan manusia baru ke muka bumi, itu juga membentuk karakter dari manusia yang dilahirkan. Itu dampaknya ke saya satu, itu membuat perspektif saya tentang hal itu berubah. Yang lainnya adalah, saya menjadi orang yang sangat, apa ya, dibilang berempati tuh menjadi lebih peka ya. Saya menjadi lebih sangat menyadari bahwa tubuh saya bereaksi untuk banyak hal. Salah satu contohnya waktu itu saya pertama kalinya diminta oleh Robin Lim masuk ke ruang bersalin untuk membantunya, dan tentu saja dengan izin dari keluarga dan perempuan yang tengah akan melahirkan. Lalu pasca melahirkan, saya diminta untuk mencuci plasentanya. Itu pertama kali dalam hidup saya. Dan ternyata setelah saya mencuci plasenta sang bayi, itu perut saya sakit hampir selama 1 minggu. Lalu kemudian saya baru diberitahu bahwa semua manusia itu sebenarnya saling terhubung. Perut saya sakit karena saya berempati pada proses itu. Itu dampaknya ke saya. Sejak saat itu, saya menjadi sangat berhati-hati memilih melontarkan kalimat kepada siapapun. Karena ternyata itu akan punya kontribusi pada membentuk karakter seseorang. Entah dia anak kecil, entah dia bahkan orang dewasa. Manusia itu adalah tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat peka dan sensitif. Kata-kata punya kekuatan yang besar padanya. Makanya saya sangat berhati-hati dengan kata-kata yang saya pakai atau saya lontarkan, karena saya tidak ingin memberikan pengalaman yang buruk pada kedirian manusia. Kira-kira gitu Mbak Lina. Semoga cukup menjawab ya. Oke, thank you. Ya. Thank you Kak Lina dan Kak Windy. Tadi yang kedua ada Kak Angela. Silahkan Kak Angela, mic-nya dibuka dan bertanya sama Kak Windy. Iya. Halo Kak Windy, terima Halo, kasih Mbak untuk Angela. kesempatannya. Ya, wah saya jadi benar-benar takjub juga sih Kak dengar ceritanya Kakak. Yang saya mau tanyakan di sini sebagai penulis memoir dari Ibu Robin, tantangannya apa ini Kak yang ketika Kakak mewawancarai selama berproses 6 bulan bersama Ibu Robin Lim, tantangan terbesarnya apa? Dan bagaimana caranya Kakak menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak Angela. Apa tantangan yang saya hadapi ketika menulis memoir Robin Lim, terutama ketika dalam proses pencarian datanya ya, Mbak, di lapangan ya? Iya, betul, Kak. Satu adalah
saya sebenarnya tidak punya pengalaman sama sekali tentang kehamilan, tentang melahirkan. Jadi ketika saya ngikutin sampai sekarang, saya nggak tahu rasanya jadi perempuan hamil dan melahirkan. Nah, untuk bisa memahami hal itu tantangannya besar sekali buat saya, Mbak. Nah, Ibu Robin tuh dia bilang ke saya, kamu untuk bisa memahami cara berpikir saya, berarti kamu harus mengikuti semua aktivitas saya sampai ke ruang bersalin, bahkan sampai yang lain-lain, bahkan sampai saya pernah nganterin dia ketemu pasiennya, meriksa pasiennya yang kami naik motor kelilingan sampai Ubud di pelosok sebelah mana untuk memeriksa pasiennya. Itu tujuannya adalah supaya saya yang sama sekali nggak punya pengalaman ini, nggak pernah melahirkan, nggak tahu rasanya hamil, itu jadi tahu dan bisa melihat apa yang dihadapi oleh Robin Lim. Nah, ini tantangan terbesarnya adalah justru bisa menempatkan diri saya sebagai Robin untuk memahami sudut pandang Robin, tapi pada saat bersamaan saya tetap harus objektif, Mbak Angel. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu akrab dengan objek yang akan kita tulis, subjek yang akan kita tulis, kita akan berpihak pada dia kan. Padahal yang namanya memoir itu tidak bicara tentang hal-hal hebat dari seseorang saja, tapi dia juga bicara tentang ketika orang itu jatuh, ketika orang itu gagal, ketika orang itu mungkin kita harus menerima kenyataan bahwa tidak ada orang yang benar-benar 100% malaikat di muka bumi ini. Sisi baik dan buruknya harus bisa kita tangkap. Nah, justru menciptakan jarak supaya bisa melihat lebih jernih itu adalah tantangan saya saat menulis menulis memoir Robin Lim ini. Pada saat bersamaan saya diminta sangat mengakrabi dia, tetapi pada saat bersamaan saya harus menciptakan jarak agar saya bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Gampangannya gini, kalau kita membaca sesuatu, baca buku nih ya Mbak, terus dideketin banget sama mata, kan kita nggak bisa baca, kita harus sedikit menjauh supaya kita bisa membaca dengan lebih jelas. Nah, kira-kira kayak gitu tantangan saya saat itu. Semoga cukup menjawab ya Mbak Angela. Gimana Mbak Angela? Cukup menjawab? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Oke, satu lagi Mbak Uli. Satu lagi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menjadi penanya ketiga, mewawancari Kak Windy yang jadi penulis. Ada Inge, ada yang angkat tangan Mbak Uli. Oh Kak Inge. Ci Inge ya. Iya, Karli. Halo Kak Windy. Halo. Ya, saya mau nanya kenapa topik mengenai perempuan dan ibu hamil ini yang dipilih oleh Kak Windy untuk menulis memoir? Kenapa bukan topik yang lain? Kenapa? Wah, oke. Jadi ini agak menarik, Mbak Inga. Jadi sebenarnya saya tertarik menulis memoir ini bukan karena topiknya awalnya, tapi melainkan karena sosok. Jadi ceritanya suatu hari saya ke Ubud, ke Bali, untuk ada sebuah festival penulis internasional di Ubud, dan saya harus datang ke sana karena itu terkait dengan pekerjaan saya saat itu yang masih bekerja di penerbitan. Jadi ada sejumlah meeting dengan beberapa penerbit, penulis, dan kolega, dan semuanya dipusatkan di Ubud saat itu. Nah, ceritanya di tengah-tengah meeting itu, saya nunggu kan di kafe, di mana. Nah, pas di kafe itulah, saya nggak sengaja nguping percakapan meja sebelah, Mbak Inge. Meja sebelah itu ada 2 orang asing saat itu. Mereka tuh ngomongin tentang Bumi Sehat. Wah, mereka bilang, gila ternyata aku kemarin memeriksa ke sini. Dia cerita lah tentang hal-hal hebat tentang Bumi Sehat ini yang tertangkap di telinga saya. Sampai kemudian keluarlah sebuah nama Robin Lim sebagai seorang pendiri dari Bumi Sehat dan bagaimana perempuan ini membantu proses kelahiran dari temannya si perempuan yang ada di meja sebelah itu gitu loh. Dari situlah sebenarnya kemudian saya tahu nama Robin Lim. Saya bilang, hah? Siapa tuh Robin Lim? Hebat banget. Terus saya catat Robin Lim Bumi Sehat. Penasaran? Di waktu ketika saya sedang tidak ada meeting dengan siapapun, saya mencari tahu tentang keberadaan Bumi Sehat dan Robin Lim. Awalnya tuh dari nguping. Makanya saya selalu bilang jangan pernah remehkan kebiasaan menguping di ruang publik. Karena apa? Karena itu sebenarnya kita mencerap begitu banyak informasi yang kita tidak terduga. Lalu saya ceritalah ke
pegawai hotel tempat saya menginap bahwa saya ngedenger tentang Bumi Sehat dan Robin Lim. Ternyata petugas hotel di tempat saya menginap, kakaknya kelahiran bayi pertama kakaknya itu dibantu oleh Robin Lim. Lalu saya dikenalkan dengan kakaknya, lalu saya diantarkan ke klinik Bumi Sehat. Sayangnya ketika saya datang ke klinik Bumi Sehat, Robin Lim tidak ada di tempat. Dia harus ke Singapura untuk sebuah konferensi, kalau nggak salah. Sejak saat itu, saya hanya mengingat saja ada seorang perempuan di Bali yang melakukan kerja-kerja baik. Beberapa tahun kemudian, 2011, saya nonton berita, tiba-tiba ada pemberitaan di CNN bahwa Robin Lim terpilih menjadi CNN Hero Internasional 2011. Dan saya teringat dengan apa yang saya kuping. Itulah yang membuat saya kemudian, saya pengen nulis tentang perempuan ini. Terbanglah, kemudian saya kirimkanlah proposal, saya berusaha mencari tahu bagaimana mengontaknya, dan terbanglah saya ke Bali bertemu dia dan mengajukan permohonan supaya saya bisa menulis kisah hidupnya. Jadi saya berawal dari menguping dan tertarik pada karakternya. Jadi bukan pada persoalan perempuannya awalnya, tapi pada apa kerja-kerja baik yang telah dia lakukan, yang saya kuping dari meja sebelah. Gitu, Mbak Inge. Oke, makasih Kak Windy. Oke, nah sudah 3 pertanyaan ya teman-teman. Nah, sekarang bersiap, keluarkan alat tulis teman-teman. Sekarang dari 3 pertanyaan yang diajukan ke saya dan penjelasan saya tadi, saya menantang teman-teman untuk membuat tema tulisan teman-teman. Buatlah sebuah premis. Premis apa, KW? Premis itu hanya terdiri 1 kalimat tentang tema tulisan kalian. Kalian mau ngomongin apa di tulisan kalian itu. Premis itu didapat dari 3 wawancara yang tadi diajukan oleh kawan-kawan kalian dan jawabannya. Kalau kalian mendengar tadi, dan kalian akan menulis tentang saya, seorang penulis yang menulis tentang Robin Lim, kalian akan menulis tentang apanya. Buatlah dalam 1 kalimat, misalnya, saya akan menulis tentang, misalnya, perjuangan seorang perempuan di Bali, yang atau cerita tentang seorang penulis yang menulis memoir Robin Lim dari hasil menguping di meja sebelah. Kalian nggak bisa pakai premis ini lagi ya, udah dari aku soalnya. Jadi kembangkan, bikin dalam 1 kalimat begitu saja. Apa yang akan kalian tulis dari semua informasi yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira kita butuh waktu berapa lama Mbak Ruli untuk latihan yang ini? Mungkin berapa lama Mbak Ruli? 5 menit cukup nggak? Ya mungkin 5 menit kali ya. 5 untuk menit membuat 1 kalimat ya. Oke, 5 menit membuat premis dari sekarang. Boleh aku dibantu dihitung waktunya, Mbak Uli? Ya boleh. Oke, sip. 5 menit dari 5 menit sekarang. Ya. Silakan. Kok bisa?
Dua menit lagi ya, teman-teman. 2 menit lagi ya? Iya. Oke. Asik juga tuh pakai sound effect, Iya. background effect, jangkrik. Berasa ada di hutan juga. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Ya. Nanti premisnya di post juga Bacain, di... kita tanya siapa yang mau membacakan premisnya, lalu kita undang dia membacakan langsung aja, Uli. Oh, oke. 1 menit lagi ya, teman-teman. Dan mungkin nanti ya kalau ada yang mau membacakan premisnya bisa raise hand juga ya. Ya, betul, boleh. Jadi teman-teman kalau kalian dendam, kesal, dendamnya sama Uli aja ya, karena dia yang waktunya bukan aku. 5 menit kayaknya cukup ya sambil ditemani suara jangkrik. Jadi Yang kayak... menetapkan 5 menit Uli ya, bukan Windy. Biasanya Windy 2 jam loh, baik hati loh aku. Maaf ya kalian mendengar suara jangkrik, suara tokek, maaf. Jakarta nggak ada Kak Windy, jadi nggak apa-apa. Gitu. Oh, krik-krik. Maaf, inilah suasana hidupku belakangan ini. Nah, waktunya udah 5 menit, jadi buat teman-teman yang mau membacakan premisnya boleh raise hand dan buka. Nanti aku panggil dan nanti bisa buka mic-nya. Oke, betul. Silahkan. Tadi ada sih dari Koruben, mungkin Koruben bisa langsung membaca dengan nada intonasi biar tersampaikan gitu. Device satu lagi di mute dulu, Pak Ruben. Bersentuhan dengan kehidupan yang baru menetas. Itu sih, Win. Oh, oke. Itu premisnya Bang Ruben ya? Iya, iya. Oke. Kalau aku boleh memberi feedback ya, Bang Ruben ya? Oke. Ya, tapi kalau nggak butuh enggak sih. Oke. Oke. Sebaiknya sebuah premis itu dibuat sangat tajam dan jelas gitu. Jadi kalau ini kan bersentuhan dengan kehidupan yang baru menetas, kayak apa, nggak jelas. Jadi mungkin harus ada objek di situ. Seperti apa. Jadi biasanya premis itu selalu terkait dengan seseorang menginginkan apa dan untuk bisa mendapat apa yang dia inginkan dia melakukan apa. Itu premis sebenarnya gitu Bang Ruben. Jadi macam ada subjek, predikat, objek begitu jadi ya. Enggak, itu bikin kalimat namanya. Itu beda lagi. Oke. Beda lagi. Tapi maksudnya orang bisa menangkap dengan jelas apa yang akan Bang Ruben sampaikan. Kalau ini kan bersentuhan dengan kehidupan yang baru menetas. Emang kita akan ngomongin telur. Kan jadinya kayak gitu. Jadi yang namanya premis itu biasanya tidak bermain dengan diksi. Dia akan bicara dengan jelas, dia akan membahas soal apa. Misalnya premisku dulu waktu aku nulis Ibu Robin Lim adalah Robin Lim, memoir seorang manusia. Kisah-kisah di dalam buku ini akan bercerita tentang seorang perempuan yang memperjuangkan kehidupan manusia-manusia lainnya. Itu premis satu. Premis kedua, kisah-kisah seorang pahlawan yang tidak perlu menjadi pahlawan. Itu premis. Oke. Jadi ada hal-hal yang membuat jelas gitu indikasinya. Mungkin bisa dipertajam kayak gitu aja Bang Ruben. Kalau aku menangkapkan misalnya kayaknya Bang Ruben mau fokus pada bahwa sebenarnya manusia itu dibentuk dari sejak dia masih ada di janin kan karakternya gitu. Nah, sebenarnya kalimatnya jauh lebih jernih seperti itu kan, bahwa
pembentukan karakter manusia dimulai sejak masih dijanin lewat tangan para bidan. Oke, got it. Itu premis. Kalau bersentuhan dengan kehidupan yang baru menetas, ini tema tapi absurd banget. Oke. Gitu. Dimengerti. Itu feedback ya Bang Ruben ya. Thank you, Win. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Yang kedua, silahkan Cinobi. Kedua siapa, Uli? Ada yang resen, Cinobi. Nobi, silakan Nobi. Silakan Cinobi. Aku mau bacain premis aku ya. Oh, Nobi perempuan. Aku pikir laki-laki loh. Aku begitu sangat penuh judgmental. Apalagi namanya Nobi Susilo. Oke, aku bacain. Premis aku ini, Mbak, memanusiakan manusia lewat proses melahirkan yang dibantu oleh Ibu Robin Lim. Oh, oke. Kalau aku boleh maaf ya belibet mulutnya. Kalau aku boleh memberi feedback adalah Robin Lim memanusiakan manusia lewat proses melahirkan. Gimana kalau kayak gitu? Iya, oke Mbak. Oke, lebih tajam kan? Iya betul. Sip. Tapi itu udah masuk, udah ketemu. Kamu mau ngomong apa kan sebenarnya? Iya. Ada lagi ya Uli? Yang ketiga Kalina. Silahkan Kalina bisa langsung ngomong supaya dapat feedback juga dari Kak Windy. Premis saya, proses menulis yang menggugah penulis lebih dari yang diduga. Mbak Lina fokus ke aku ya berarti ya. Oke. Sebenarnya ini premisnya udah oke nih, udah jelas kok. Proses, sorry. Sinyalku putus-putus ya Ruli atau enggak? Enggak, Kalina yang putus-putus boleh diulang Kalina. Tadi kan maksudnya kan disuruh mewawancarai penulisnya, mewawancarai Windy dan kemudian menulis tentang Windy kan, betul nggak? Bebas. Aku membebaskan kalian memilih dari sudut pandang apapun untuk menulis. Tapi ini informasi kalian dapatkan dari aku seorang penulis memoir. Nggak apa-apa, itu benar, nggak ada yang salah. Kan tidak sedang mencari yang salah, benar. Artinya kan sebenarnya Mbak Lina akan fokus di sudut pandangnya adalah seorang penulis, proses menulis yang menggugah penulis lebih dari yang diduga. Fokusnya ke aku. Misalnya berarti premisnya adalah gini. Windy mengalami peristiwa-peristiwa tak terduga yang menggugah kemanusiaannya ketika dia sedang menulis memoir tentang Robin Lim. Itu bisa jadi premis akhirnya kan, Mbak. Lebih tajam lagi kan. Ada siapa menggugah siapa kan. Kalian nggak perlu kok menahan-nahan informasi apapun di premis karena premis harus dibuat sejernih-jernihnya karena dia akan memandu kalian untuk menulis sebenarnya. Jadi bukan buat main tebak-tebakan. Makanya premis disampaikan dengan sangat tegas supaya kalian bisa menemukan pesan apa yang mau kalian sampaikan. Itu balik lagi ke yang pertama. Merumuskan ide untuk menulis itu akan membuat kalian fokus pada pesan yang ingin kalian sampaikan. Gitu Mbak Lina. Oke, itu sudah sorry, bagus tadi cuma perkajam. Kenapa? Mbak? Bisa diulang jadi apa tadi? Windy mengalami. Oke. Windy, seorang penulis, mengalami peristiwa-peristiwa tak terduga yang menggugah nuraninya ketika ia justru sedang menulis memoir seorang bidan bernama Robin Lim, misalnya gitu. Oh, oke, thank you. Makasih. Iya. Thank you, Kalina. Oke. Kira-kira kebayang ya teman-teman ya bahwa ternyata lewat ngobrol begitu saja tadi, teman-teman punya fokus yang berbeda-beda ketika akan menulis. Misalnya Bang Ruben fokus bagaimana ternyata karakter manusia bisa dibentuk dari sejak berada fokus kepada Windy yang kemudian proses yang mengubah seorang Windy, cara pikir seorang Windy justru ketika dia sedang menulis memoir Robin Lim. Atau kemudian kita bicara tentang Nobi yang fokus pada bahwa ternyata lewat persalinan, lewat Robin Lim, kerja-kerja kemanusiaan dilakukan misalnya tadi, kalau nggak salah ya, ada di situ ya. Nah, jadi ketemu kan sudut pandang yang berbeda-beda, padahal kalian mendengarkan informasi yang sama. Tapi sebagai penulis, kalian memilih, kalian mau nulis apa. Gitu. Sampai di sini bisa diikutin ya teman-teman? Wow, kita tinggal punya 30 menit lagi kawan-kawan. Ya, 25 menit lagi Kak. Oke, sip.
Nah, tinggal dikit lagi kok slide-nya. Kita lanjut ya Uli ya ke salin dia berikutnya ya. Latihannya kita cukupkan ya. Iya, cukup. Oke. Nah, ini ada latihan kedua. Latihan kedua ini aku akan sarankan kalian melakukannya di rumah. Kalian boleh melakukan tangkapan layar, boleh difoto, boleh di screenshot atau tangkapan layar untuk kalian bisa berlatih di rumah. Ini merespon pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Uli. Gimana caranya sewing dan telling? Nah, ini adalah latihan yang bisa kalian lakukan untuk sewing dan telling. Tugasnya, 1, lihat apa yang ada di sekitar kalian. Pilihlah salah satu benda, deskripsikan benda pilihanmu tanpa menyebutkan secara spesifik nama benda tersebut. Sekarang, lihat di sekeliling kalian, kita latihan bareng-bareng ya, tapi nanti pas nulisnya lakukan secara mandiri ya. Lihat di meja kalian atau di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kalian, ada apa? Pilih salah satu benda itu dengan cepat. Sudah? Kalau sudah, nanti kalian tuliskan di kertas kalian atau di laptop kalian nama benda tersebut. Nah, tugas kalian nanti adalah berlatih mendeskripsikan benda tersebut tanpa menyebutkan nama benda tersebut. Jadi misalnya kalian milih botol. Gambarkan botol tersebut tanpa kalian bilang di meja saya ada botol, tapi katakan di meja saya ada sesuatu yang berbentuk, terlihat, atau tercium, atau apa. Sebutkan, gambarkan, deskripsikan. Jangan sampai kalian bilang di meja saya ada botol. Kira-kira kayak gitu. Kalau sudah, nanti saya akan minta kalian, tugas berikutnya adalah buatlah sebuah cerita sepanjang 1 paragraf saja dengan tema sepeda, bagaimana yang kalian lihat di layar kalian, ada gambar sepeda di situ, dengan tema sepeda, lalu kaitkan benda yang kalian telah deskripsikan sebelumnya dengan benda tersebut, dengan sepeda tersebut. Kebayang? Jadi ini kita akan berlatih tentang berpikir kreatif, menyatukan hal-hal yang tidak kita duga untuk ada dalam satu tulisan kita. Pilihlah sebuah benda yang ada di sekitar kalian, deskripsikan benda tersebut, lalu kemudian buatlah sebuah cerita sepanjang 1 paragraf dengan tema sepeda, lalu kaitkan dengan benda yang kamu deskripsikan sebelumnya. Cobalah lakukan hal ini. Buatlah sebuah cerita atau sebuah tulisan sepanjang 1 paragraf saja di mana kalian mengombinasikan benda yang sudah kalian deskripsikan dan memasukkan sepeda ke dalam 1 paragraf kalian tadi. Bikin itu menjadi tulisan yang bekerja, 1 paragraf yang bisa dinikmati dan masuk akal. Ada benda itu dan ada sepeda. Lakukan. Gunakan sewing dan telling kalian. Ini biasanya menjadi salah satu alat untuk berlatih menebalkan atau mengasah kemampuan sewing dan telling kalian. Tapi ini lakukan secara mandiri di rumah ya, mengingat waktu kita terbatas. Nah, ini juga terkait dengan yang ditanyakan Mbak Uli tadi di depan, gimana sih caranya memulai menulis, atau bahkan mungkin sering banget ada yang nanya, menemukan ide penulisan menarik, caranya gimana? Itu ada 4 cara kreatif yang bisa kalian terapkan untuk kalian mulai berlatih menulis, memulai menulis. Ini biasanya akan kalian dapatkan kalau kalian mengikuti kelas-kelas penulisan kreatif. Kalau hari ini ya malam ini yang kalian pelajarin itu baru 101-nya, dasar banget. Dari dasar itu kemudian kalau kalian ambil kelas penulisan kreatif, yaitu memancing ide-ide. Nah, ini praktik-praktik ini akan kalian temukan untuk materi latihan kalian biasanya. Aku sengaja membaginya supaya kalian bisa berlatih secara mandiri di rumah. 1, menulis bebas. Coba kalian lihat di situ bagaimana cara kalian bisa menulis bebas. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah menulis cepat-cepat apa yang ada di otakmu secara non-stop selama 5 menit. Jadi pas nulis, apa aja yang ada di kepala, tulis non-stop selama 5 menit. Jangan sampai kalian ngangkat pulpen atau berhenti ngetik. Lakukan. Begitu ada alarm kalian berbunyi, stop, baru kalian berhenti nulis. Jadi ini sebenarnya untuk melatih kalian tidak banyak berpikir ketika menulis. Kenapa teman-teman? Karena apa yang membuat kalian tidak bisa menulis itu biasanya adalah karena kalian memikirkan terlalu banyak hal. Jadi
Mulailah dengan menuliskan apapun yang ada di kepala kalian secara acak dalam 5 menit tanpa berhenti. Karena saat ini kita sedang tidak membuat tulisan baik atau tulisan bagus, melainkan sedang berani membuat halaman kalian tidak kosong. Itu dulu. Lalu berikutnya, strategi yang bisa kalian pakai adalah 3 kata. 3 kata itu, pilihlah 3 kata, boleh kata benda, boleh kata sifat. Lalu buatlah sebuah paragraf dan kaitkan ketiga kata tersebut dalam paragraf yang dibuat. Misalnya kalian milih sepeda, botol, apalagi satu, marah. Sepeda, botol, marah. Nah, coba kalian buat sebuah paragraf di mana dalam paragraf tersebut 3 kata yang kalian pilih ini ada dan memiliki kesinambungan. Percayalah, ini akan jadi satu paragraf yang tidak pernah kalian duga. Sebenarnya kalau waktu kita cukup, kita bisa berlatih. Lalu kemudian pinjam paragraf. Ini juga, kalau kalian bingung, kalian tulisan udah jadi, tapi kalian ngeliat kayak paragraf pertamaku tuh jelek banget. Harus aku apain nih? Nah, saranku ini aku sering banget ini yang aku lakukan. Aku tuh hobi banget mengoleksi paragraf-paragraf pertama yang menarik. Biasanya tuh ya, aku punya folder tuh, first paragraph. Apapun dari tulisan yang aku anggap menarik, paragraf pertamanya terus aku tabulasi, aku simpan. Kalau ideku mentok sewaktu-waktu, biasanya folder itu aku buka, aku lihatin paragraf mana yang saat itu memancing ide baru, aku pinjam, aku jadikan paragraf pertamaku, lalu aku lanjutkan menjadi tulisanku sendiri. Begitu tulisanku selesai, aku kembali lagi ke paragraf pertama yang aku pinjam tadi. Paragraf pertama itu aku tulis ulang agar sesuai dengan tulisanku. Yang namanya meminjam harus dikembalikan. Jangan sampai kalian mencuri paragraf orang lain. Itu. Lalu cara lainnya adalah tanya jawab. Tanya jawab itu sebagaimana yang tadi kalian sudah lakukan sama aku. Itu adalah salah satu cara kreatif untuk bisa memancing datangnya tema apa yang mau ditulis. Lalu kemudian juga bisa memancing penggalian idenya, penggalian tulisannya. Atau kalian juga bisa memilih sebuah tema, misalnya tadi Mbak Lina udah milih bahwa aku akan menulis proses kreatif seorang Windy Arestanti ketika menulis Robin Lim. Kemudian yang bisa kalian lakukan adalah buatlah 5 pertanyaan yang bersifat terbuka terkait tema tersebut. Jawablah pertanyaan tersebut dan beri penjelasan sebanyak-banyaknya. Kalian bisa mengingat Windy tuh jelasin apa aja sih tadi waktu diwawancarai oleh 3 orang itu tadi. Tapi kalian punya pertanyaan yang sesuai dengan premis yang sudah kalian buat. Lalu setelah itu beri jawaban-jawaban terbuka dan kemudian kalian tata ulang. Mana yang mau jadi paragraf pertama, pertanyaan dan jawaban mana yang akan kalian letakkan sebagai paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau sudah kalian tata, buang pertanyaannya, sisakan jawabannya saja, lalu kemudian kalian jalin antar jawaban tersebut menjadi jalinan antar paragraf. Itu juga adalah cara kreatif yang bisa kalian pakai untuk keluar dari semua kebuntuan tidak bisa menulis. Nah, ini adalah hal yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman melakukan penulisan. Satu, tulis paragraf yang buruk itu jauh lebih baik daripada teman-teman tidak menulis sama sekali. Kalau nggak ada tulisan, apa yang bisa disunting? Iya nggak? 2 hal yang penting dalam penulisan kreatif adalah tulis dan sunting. Ketika kita bicara menulis, maka paragraf yang buruk jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ketika kalian menyunting adalah bagaimana kalian menulis ulang agar paragraf-paragraf yang sudah kalian tulis tadi, seburuk apapun, bisa kalian revisi, kalian sunting ulang menjadi paragraf yang lebih baik. Ini adalah 2 tahapan yang tidak bisa kalian kerjakan bersama-sama. Tulis dulu sampai selesai, dari menulis sampai selesai itu baru bisa kalian sunting. Ini bisa kita abaikan. Cukup untuk malam ini. Semoga pengantar dari percikan-percikan laptop kalian. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan silakan. Aku kembalikan ke Mbak Uli. Makasih Mbak Uli. Ya, makasih Kak Windy buat pelajaran hari ini buat kita semua yang kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman juga udah masukin waktu isi Google Form itu kayaknya udah terjawab sama penjelasannya Kak Windy yang cukup jelas ya dan cukup detail, apalagi ada latihannya juga gitu, dan mungkin cukup beruntung juga buat teman-teman yang bisa membacakan premisnya dan bisa
maksudnya dapat feedback langsung gitu dari Kak Windy, jadinya bisa tahu gimana ngembangin lagi. Nah, sekarang masih ada waktu 10 menit lagi untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan raise hand dan bisa tanya langsung sama Kak Windy. Silahkan teman-teman. Masih ada waktu lagi untuk bertanya langsung. Nah, kan Kak Uli, saya mau tanya. Oh iya, Kak Dwi. Ya, saya kerja sebagai editor ya, jadi di satu penerbitan. Nah, saya mau tanya, dengan Kak siapa ini, maaf? Dwi. Oh, di penerbitan mana, Kak Dwi? Penerbitan Kristen sih, jadi bikin renungan buku Kristen. Jadi saya mau tanya, sebenarnya penulis itu senang nggak sih diedit gitu? Atau sejauh mana Kak Windy sendiri memberi diri untuk diedit oleh orang lain, tapi masih legowo gitu? Gimana tuh proses? Oh, saya mah banget anaknya. Saya justru selalu mencari editor yang bisa jadi tandem saya. Karena apa? Karena seorang penulis selalu butuh editor untuk bisa melihat tulisannya dengan lebih jernih. Saya butuh mata lain untuk melihat bolong-bolong pada tulisan saya. Itu kenapa kebetulan kalau saya penulis dan saya editor ya. Ketika saya mengambil peran sebagai editor, saya akan menjadi teman atau tandem dari seorang penulis untuk bisa menunjukkan bolong-bolong pada tulisannya. Dan penulis butuh itu, untuk dia bisa melihat dengan jernih apa yang tidak bekerja dengan tulisannya. Tanpa editor, tulisanmu nggak akan lebih baik, Kak Dwi. Tidak ada penulis yang mampu melakukan apapun. Kadang-kadang penulis, karena dia udah terlalu sering nulis, dengan karyanya akrab banget, jadinya nggak objektif. Dia bahkan tidak bisa melihat paragraf yang tidak bekerja atau kalimat yang tidak bekerja dalam tulisannya karena dia merasa hal-hal itu dihasilkan cukup lama. Misalnya dia misalnya nulis sudah sampai 6 bulan atau bahkan kayak saya nulis Bu Robin tuh sampai bertahun-tahun. Percaya nggak? Bu Robin itu ada banyak banget bab yang saya buang dan saya singkirkan karena saya anggap saya nggak perlu ini, saya nggak perlu ini. Bahkan ketika saya menyunting tulisan saya sendiri dan menempatkan diri sebagai penyunting untuk tulisan saya sendiri. Swasunting itu kan perlu. Sebelum saya kasih ke editor, tulisan saya lakukan swasunting. Saya selalu menjadi editor yang sangat kejam untuk tulisan saya sendiri. Saya penggal tuh semua yang nggak perlu. Dan ketika saya melakukan hal itu, otak penulis saya matikan. Yang saya hidupkan adalah otak editor saya untuk melihat tulisan saya mana yang bekerja dan tidak bekerja. Jadi ketika saya menyampaikan ke editor saya adalah tandem saya. Dia bahkan setelah saya berikan ke editor saya masih bisa ngeliat, Win, bagian ini nggak bekerja, harus diperbaiki, harus direvisi. Itu kenapa saya sangat menyukai mendapatkan editor yang baik, yang mampu menunjukkan bagian mana terburuk dari tulisan saya dan harus saya perbaiki. Saya nggak punya isu sama editor sama sekali, Mas Dwi. Iya, berarti kan memang ya kayak cocok-cocokan juga ya, kadang-kadang editornya yang nggak cocok atau penulisnya gitu. Saya pernah ngomong cocok-cocokan, Mas Dwi. Saya anaknya lempeng aja. Saya bilang saya nggak cocok-cocokan. Karena yang saya lihat adalah kerja. Bahwa saya bisa mendapatkan editor yang cocok, itu buat saya tergantung saya. Bukan tergantung editor saya. Saya merasa saya butuh partner nggak untuk merawat atau membesarkan karya saya. Kalau saya butuh partner, maka saya harus bisa melihat editor saya adalah partner. Dan saya nggak bicara cocok-cocokan kalau udah kayak gitu. Yang saya lihat adalah seberapa dia jeli melihat karya saya. Saya justru sangat berhati-hati sama editor yang udah bagus kok, udah oke kok. Dibaca nggak sih? Kadang-kadang sampai, kok udah oke, bagian ini kalau menurut saya nggak oke nih. Saya bahkan sebagai penulis suka ngomong gitu. Menurut aku bab ini nggak oke, kok kamu nganggep ini udah oke? Kenapa? Punya alasan apa? Oh, itu bisa saya kejar tuh editor malah. Karena buat saya bukan cocok-cocokan lagi. Tulisan yang baik tidak lahir dari kecocokan. Tulisan yang baik lahir dari kerjasama yang baik antara editor dan penulisnya. Itu. Ya, berarti memang penulis kan tidak berdiri sendiri ya, gitu ya. Thank you. Sama-sama. Thank you, Kak Windy. Ada pertanyaan juga di kolom chat. Aku bacakan ya. Siapa? Ada Kak Dinda. Oh iya, oke. Aku baca ini, Uli. Halo Kak, saya mau tanya bagaimana menyesuaikan tata bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa sehari-hari saat menyunting tulisan populer untuk dicetak jadi buku. Misalnya kata HP, meskipun bisa diganti ponsel, tapi kalau dalam dialog agak jarang kita sehari-hari menyebutkannya. Ponsel dan banyak dari kata lain. Bagaimana menyesuaikan itu? Jadi gini, kalau kita bicara
ini bukan perkara tulisan kontemporer populer atau tidak populer. Ini kita bicara bagaimana membuat dialog yang masuk akal kalau menurut aku. Nah, dialog yang masuk akal itu memang harus dilihat karakter ini akan menggunakan kata apa. Aku ngambil contoh nih. Aku ngambil contoh misalnya pada dialog langsung ya. Misal aku editornya Dewi Lestari untuk Aroma Karsa. Dewi Lestari ketika itu adalah dialog, dia tidak mau menggunakan kata tetapi, karena menurut dia jarang banget kita ketemu orang kalau ngomong langsung pakai kata tetapi, ngomongnya tapi, ya nggak? Tapi kan nggak gitu, bukan tetapi kan nggak gitu, sambung lagi. Ya, udah. Udah ya? Ya. Biar. Oke, tadi pertanyaannya nyambung ya sama yang ditanyain oleh Mbak Nanda ya, kalau nggak salah ya, Ruli ya? Mbak Dinda. Jadi kayak gitu Mbak Dinda. Ini persoalan adalah bagaimana kita membuat dialog itu bisa dipercaya, disampaikan oleh karaktermu. Nah, ini bukan perkara populer tidak populer, ini memang perkara kamu yang tahu karaktermu itu paling masuk akal menggunakan kalimat apa. Jadi bukan, kan jarang dengar orang ngomong di kehidupan sehari-hari, ponselmu mana? Ada kok yang ngomong kayak gitu, tapi kalau memang karakter itu seperti itu. Nah, kalau yang paling jamak ya memang kita dengar HP kan, orang ngomong, pinjam HP-mu dong, ya kan? Jarang juga dia ngomong, pinjam smartphone-mu dong, nggak mungkin kan? Lebih jarang gitu. Jadi, tapi kalau memang karaktermu seunik itu, ya nggak apa-apa, selama bisa dipercaya ya karakternya ya. Kayak aku tuh selalu jadi ledekan, Ruli. Aku tuh kalau ngomong, kan aku tahu bahwa ada pukul, ada jam. Kalau temanku nanya, Windy, walaupun temanku nih nanya ke aku, Windy jam berapa? Aku akan jawabnya, oh sekarang pukul 5. Karena untuk menyebutkan waktu itu pakai pukul, sementara jam itu untuk menyebutkan jumlah waktu kan, 9 jam, 3 jam, atau berapa jam. Teman-temanku tuh suka ngeledekin aku, gila lo ya, lo ngomong aja baku banget. Tapi sampai sekarang aku tidak mau mengubah itu, karena menurut aku menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi, ketika karakter Windy ini dituliskan oleh kalian, dan dia menjawab sekarang pukul 9, itu menjadi masuk akal, karena karakter Windy memang menggunakan hal itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, kata kuncinya adalah kenali karakter yang kamu bentuk, karakter yang kamu cipta, atau karakter yang kamu tulis itu kayak apa. Bahkan pilihan kata aja bisa membentuk karakternya. Gitu Mbak Dinda. Semoga cukup menjawab ya. Ya, makasih ya Kak. Ya, makasih Kak Dinda. Iya. Pertanyaan dari Ci Inge, mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya Kak Windy, ada di kolom. Boleh. Pertanyaannya apa, Uli? Chatku jadi kosong sekarang gara-gara putus tadi. Oh iya. Aku bacakan ya. Aku bacakan. Dari Ci Inge, halo Kak Windy, saya mau tanya, katanya untuk memulai menulis, kita pilih topik yang kita sudah kuasai, misalnya berkaitan dengan hobi. Betul nggak, Kak? Kalau aku sepakat bahwa untuk mulai menulis, tulislah dari apa yang kamu tahu. Kalau ada hal yang tidak kamu tahu, tapi kamu ingin menuliskannya, maka cari tahulah, kuasailah, sehingga kamu bisa menuliskannya karena kamu sudah tahu. Kira-kira gitu aja jawaban singkatnya, Ruli. Wah, makasih Kak Windy. Sayang banget, waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Kita mau akhiri webinar ini. Terima kasih banyak Kak Windy. Kayaknya Kak Windy-nya juga sinyalnya hilang lagi ya. Tapi mungkin buat teman-teman semua yang udah dengar penjelasan dari Kak Windy yang cukup praktis dan juga mungkin inspiratif ya buat teman-teman yang suka menulis tapi kayak nggak kebayang gimana caranya menulis, tapi udah dikasih. Hai Kak. Udah masuk lagi. Iya, kata Ci Inge, Kak Windy sangat inspiratif. Jadi buat teman-teman yang lain juga caption-captionnya Kak Windy di Instagram juga sangat inspiratif. Atau misalnya bisa buka juga websitenya Kak Windy ya, windyarestanti.com, juga di situ banyak tulisan-tulisan yang inspiratif, yang bikin kita tuh jadi pengen nulis, yang bikin kita tuh pengen ke tempat yang Kak Windy datengin gitu ya. Dan mungkin juga bisa nambah semangat untuk teman-teman yang suka menulis gitu. Terima kasih untuk Kak Windy, untuk waktunya dan untuk kesediaannya, dan lagi di tengah hutan gitu, tapi bisa bisa sharing sama kita gitu, dan sangat inspiratif dan informatif juga, jelas banget gitu ya ngajarinnya tuh sampai kita tuh ngeliatin gitu ya.
dan sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya di kolom pendaftar Google Form waktu pendaftaran di awal gitu. Terima kasih Kak Windy dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantuku selama 2 jam ini. Sangat terbantu aku apalagi dengan kondisi sinyalku yang ajaib ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Selamat. Terima kasih Bang Ruben, teman-teman Semanggi. Terima kasih banget. Thank you for having me. Nah, mungkin aku kembalikan ke Kodwi untuk menutup ya malam ini. Udah ya. Ya udah. Ini sekaligus menutup rangkaian Amplify Your Voice ya, satu ide yang kami coba sajikan kepada teman-teman GI Semanggi dan juga kalangan yang lebih luas, bahwa kita punya suara yang bisa kita suarakan ya dengan cara kita masing-masing ya. Kalau kita terinspirasi untuk menulis sesuatu yang menjadi berkat, itu pasti talenta dari Tuhan, tapi juga kita perlu latih sehingga makin tajam dan makin sungguh-sungguh kita mendalaminya, kita akan dipakai dengan lebih lagi seperti yang dilakukan lewat Windy. Nah, minggu depan dan untuk bulan depan kita punya tema yang sangat spesial ya, mungkin bisa dibilang istimewa juga, dan ini mungkin bagi beberapa orang cukup menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu tentang Defend Our Faith ya. Satu seminar apologetika rangkaian 3 minggu bersama Pak Bejoli IHM ya, tentang apologetika dan penginjilan, mempercayai Allah yang tidak terlihat, memahami Allah tunggal. Nah, ini bagi teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga mungkin rekan-rekan yang lain nanti bisa bantu edarkan juga lewat channel yang ada, dan juga ada Pendeta Hendrare yang akan berbicara soal memenangkan keluarga ya. Jadi kita nantikan ini rangkaian bulan depan, dan juga doakan supaya kegiatan ini juga boleh menjadi berkat, dan juga masih dalam konteks kupas segala sisi ya. Jadi segala sisi kita kupas, nggak cuma yang praktis atau juga yang idealis, tapi juga yang memang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang gitu, termasuk bagi iman kita sendiri. Nah, sebelum menutup, saya menyerahkan kepada Pendeta Susanti Aulia untuk menutup dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Windy Aristanti pemaparan materinya yang sangat menginspirasi kita semua malam hari ini. Terima kasih juga untuk Taruli, untuk tim webinar yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah join di acara webinar malam hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari selama ini boleh sungguh kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk menyuarakan suara kebenaran, keadilan, kabar baik di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada. Terima kasih. Mari kita mengakhiri webinar kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk webinar kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Mbak Wendy yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus, mengingatkan kami betapa pentingnya kami bisa mengekspresikan melalui penulisan ide kebenaran apa yang kami alami dan miliki boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah join di webinar pada malam hari ini. Berkatilah mereka satu persatu, keluarganya, pekerjaannya, kesehatan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai di tengah-tengah COVID-19 yang sangat tidak menentu, yang membawa dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun masa depan yang tidak jelas. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kami menemukan sebuah kepastian, sebuah perlindungan. Terima kasih untuk webinar malam hari ini. Berkati dan sertai istirahat kami sepanjang malam hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya dan jauhkan dari sakit penyakit. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Windy, Taruli.